Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih karena telah hadir dan juga atas partisipasinya dalam kegiatan Project Procurement and Tender Management Training yang diselenggarakan oleh Lambert Consulting and Training pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu dari MDI Ventures telah hadir bersama kami. Di sini ada Bapak Mario dan juga Ibu Eki. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik, Selamat sebelumnya pagi. selamat pagi. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Liza dari Lambert Consulting and Training. Di sini saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk sesi pelatihan hari ini bersama Bapak Dr. Yogi Yogaswara. Sebelumnya saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk membacakan rundown kita pada hari ini. Baik, di sini sudah tampil rundown yang sudah mungkin di-share sebelumnya oleh kami kepada Bapak dan Ibu, namun mohon informasi bahwa ada reschedule ya untuk tanggalnya, jadi bukan awalnya yang hari ini, tanggal 2 dan tanggal 3, besok menjadi tanggal 2 dan tanggal 4. Jadi nanti pelatihannya untuk hari pertama hari ini dan kemudian yang kedua di hari Jumat, Bapak dan Ibu. Nah, untuk terkait dengan schedule-nya juga ada sedikit berbeda karena memang rundown yang sudah di-share kemarin itu merupakan rundown kalau misalkan pelatihan ini diselenggarakan secara offline. Namun karena sekarang itu kita online, maka ada perubahan sedikit yang mana nanti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi dimulai pada pukul 9, kemudian ada break, tapi breaknya itu di sekitar pukul 10.30, 15 menit ya Bapak Ibu untuk breaknya. Jadi 10.30 sampai 10.45. Nah, ini agak berbeda karena kalau di rundown kan kita breaknya itu di jam 10. Nah, kemudian nanti kita akan masuk sesi materi lagi dari 10.45 itu sampai pukul 12 untuk istirahat sampai jam 1. Kemudian jam 1 sampai jam 3, Bapak dan Ibu akan materi kembali tanpa adanya break dan memang selesai materinya pukul 3 sore. Jadi selesainya bukan pukul 4. Nah itu mohon perhatiannya dan juga mungkin rules-nya untuk sesi pelatihan online kali ini karena memang akan direkam dan juga akan dilaporkan sebagai laporan kepada perusahaan juga, mohon untuk terus mengaktifkan kameranya Bapak dan Ibu. Itu untuk schedule-nya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Oke. Beliau nama lengkapnya Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT. Beliau merupakan seorang dosen yang bidang keahliannya di Sistem Logistik and Supply Chains Management, Analisis Sistem Transportasi, Facility Layout, Sistem Operasi dan Manajemen Industri, serta pemodelan dan simulasi sistem industri. Keanggotaan internasional beliau berada di International Association of Engineers dan juga Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Untuk pendidikan formal beliau menyelesaikan studi S1-nya di Teknik dan Manajemen Industri Universitas Pasundan, kemudian magister di Teknik Program Pascasarjana Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung, dan kemudian menyelesaikan doktornya di Doktor Transportasi Analisis Sistem Transportasi SAPPK Institut Teknologi Bandung. Untuk pengalaman kerja dan organisasi beliau itu sangat banyak sekali Bapak dan Ibu, saya bacakan beberapa. Untuk sekarang beliau pernah menjadi staf peneliti ahli di Quality Incorporation Bandung, kemudian dari tahun 1995 sampai sekarang, beliau merupakan dosen tetap di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Kemudian beliau juga saat ini sebagai anggota tim peneliti studio manajemen dan optimasi sistem industri, jurusan Teknik Industri Unpas. Kemudian juga beliau sampai sekarang merupakan tenaga ahli di Forum Eksekutif Indonesia. Untuk kegiatan pelatihan, konsultasi, proyek, dan penelitian ini beliau juga sangat banyak sekali. Saya mungkin bacakan yang paling terakhir ya Bapak. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari tahu lebih dalam atau mungkin Pak Yogi juga bisa menceritakan lebih detail lagi. Untuk sekarang pengalaman beliau itu sebagai narasumber dan instruktur di beberapa pelatihan manajemen logistik, manajemen pergudangan,
pengadaan di perusahaan minyak dan gas nasional, multinasional, BUMD, BUMN, dan perusahaan nasional lainnya. Kemudian untuk penghargaan beliau pernah mendapatkan Satya Lancana Karya Satya Muda dari Universitas Surya Kencana Cianjur dan juga Patra Kerta Kirtra Toweksa Madya pengabdian 20 tahun dari Universitas Pasundan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin barangkali untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada Bapak Yogi untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lisa dari Bandung ya. Iya. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, salam sejahtera, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan pagi hari ini mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya. Saya akan menemani Ibu dan Bapak sekalian sampai dengan sore, menjelang sore hari nanti ya, hari ini dan juga nanti dilanjutkan pada hari Jumat atau lusa. Baik, sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan, tadi juga sudah memperkenalkan terlebih dahulu ya. Memang banyak sekali, tapi itu untuk bahan perkenalan saja lah ya, sebagian dari apa yang Ibu dan Bapak mungkin siapa yang ada di hadapan atau di depan monitor kalau sekarang ya, Ibu dan Bapak sekalian ini. Baik, karena materi terkait dengan project procurement dan tender management, mudah-mudahan materi ini juga bisa memberikan insight ya, atau pandangan baru, atau sudut pandang lain atau perspektif lain yang selama ini sudah dilakukan oleh Bu Eki dan juga Pak Mario ya, sepanjang atau selama ini dilakukan di perusahaan di MDI Ventures. Baik, izinkan saya untuk share screen dari PowerPoint yang saya sudah siapkan. Baik. Mudah-mudahan sudah cukup terlihat ya. Ibu dan Bapak sekalian, Bu Eki dan juga Pak Mario, barangkali di sesi pertama ini kita akan menyamakan dulu ya pemahaman kita tentang tender ya, karena memang sesuai dengan agenda saya ikuti saja di sana bahwa yang pertama adalah introduction to tender management, di mana tahapan-tahapan ini ya sesuai dengan apa yang dibahas di dalam silabus ataupun juga dalam materi yang kita akan bahas, bahwa tendering ini adalah cara sebenarnya ya. Jadi satu proses atau suatu cara untuk mendapatkan penawaran yang paling kompetitif. Dan ini saya berikan satu highlight adalah mendapatkan penawaran yang paling kompetitif. Ya. Nah, kompetitif ini tentu saja kita bisa persaingkan ya dalam penawaran ini jika lebih dari satu ya. Nah, kita akan bahas nanti beberapa cara ataupun beberapa metode-metode lain dalam tendering proses ya. Jadi, bagaimana penawaran yang paling kompetitif dan kita dapatkan ini adalah untuk memperoleh pengembalian terbaik untuk dana anggaran finance yang kita berikan. Istilah saya adalah memperoleh pengembalian terbaik untuk uang publik. Ya, artinya bahwa tender yang dilakukan untuk melakukan pengadaan barang, ya katakan begitu, atau barang atau jasa, itu digunakan sebaik-baiknya nanti dikembalikan yang terbaik dalam penggunaan uang publik, gitu ya, atau uang perusahaan, atau uang publik, atau uang investor dan yang lain. Baik, nah ada beberapa hal kondisi yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan tender sebenarnya. Jadi yang pertama tentu saja tender berada dalam posisi untuk memenuhi komitmennya seperti serah terima lokasi pekerjaan kah, begitu, ini contoh saja ya. Ataupun bagaimana kita bisa melihat bahwa pemenuhan di dalam persyaratan untuk pelaksanaan proyek itu sudah dipenuhi dalam suatu kontrak, gitu ya. Nah, kemudian izin terkait tentu saja sudah diperoleh, kemudian proyek itu harus siap dengan pengetahuan penuh tentang karakter dan ruang lingkup pekerjaan. Karena di dalam pelaksanaan tender itu biasanya ada 4 poin hal yang perlu dipenuhi lah begitu ya. Salah satu diantaranya adalah ini ya, pengetahuan penuh tentang karakter dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi perlu kecakapan istilahnya ya, perlu kecakapan, perlu proses terkait dengan pemahaman dan pengetahuan tentang karakter, ya karakteristik dan juga ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian juga dokumen lelang ini siap untuk diserahkan atau dikatakanlah dijual ya, selling gitu ya. Sudah siap sejak tanggal pemberitahuan lelang tadi. Artinya pada saat tender dokumen lelang sudah disiapkan. Kemudian
jika nanti ada sanksi perkiraan terperinci yang diperlukan sebelum meminta tender, maka ini diberikan dispensasi hanya dalam kasus-kasus yang sangat mendesak. Ya, ini mungkin klausul khusus biasanya dalam kontrak itu, dan pada saat tender kita sudah persiapkan. Kemudian pemberitahuan tender juga harus dalam semua kasus yang menyatakan bahwa nama dan tempat pekerjaan dilakukan juga harus jelas ya. Kemudian perkiraan biaya cadangan dan harga pekerjaan juga harus jelas. Kemudian juga terkait dengan sejumlah anggaran atau uang yang benar-benar ya dalam bentuk yang bisa dicairkan atau dapat disimpan, dan jangka waktu penyelesaian jangka waktu kontrak, kemudian juga tempat dan waktu di mana dokumen lelang itu dapat dilihat ya atau dapat diakses begitu. Kemudian tempat dan waktu dapat diperolehnya dokumen lelang di alamat website kah begitu ya, atau di media-media yang bisa diakses oleh para peserta tender atau lelang. Kemudian tanggal dan waktu hingga dokumen lelang akan dijual yang dapat diunduh juga sama, ditentukan kapan tanggal dan waktunya, dan terkait dengan jumlah pembayaran dan yang lainnya juga jika ada yang harus dibayar untuk dokumen-dokumen tersebut juga sudah disiapkan. Kemudian tempat di mana tanggal dan waktu tender akan diajukan dan akan dibuka juga sudah harus dinyatakan juga. Dan hal lain biasanya terkait dengan informasi yang relevan dalam pemberitaan tender juga bisa dinyatakan juga di dalam pemberitahuan tender. Ya, sebenarnya hal-hal tadi kan normatif ya. Mungkin hampir di seluruh perusahaan itu menggunakan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Hanya saja dalam kegiatan kita hari ini, ya, saya merecharging lah ya, merecharge gitu ya, mengingatkan kembali. Oh, mungkin beberapa hal-hal tadi sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak sekalian, ya. Jadi tinggal apakah kita sudah on the track atau tidak nih, ya, sesuai dengan misalkan ketentuan-ketentuan atau standar lelang atau tender yang sudah dilakukan. Termasuk nanti saya akan bahas juga bagaimana aturan dari Peraturan Presiden Nomor 54 ya tahun 2010. Kemudian ada perkembangannya sebetulnya sampai dengan tahun 2021 sebenarnya, tapi semuanya mengacu dari 2010 ya. Hanya perubahan-perubahan sedikit saja. Nanti juga akan saya sampaikan dalam sesi di hari ini, gitu ya. Nah, ada beberapa hal juga yang mungkin terkait dengan tender notice ya, atau catatan atau pencatatan di dalam tender, atau hal yang penting dalam suatu tender itu adalah bagaimana cara mengundang ya, lakukan tender. Biasanya kan ada pemberitahuan di kantor atau di perusahaan, bisa iklan di surat kabar daerah atau lokal ya, tergantung pada skop undangan ini diberikan untuk pada level mana gitu ya. Dan surat ini terdaftar pada kontraktor yang disetujui. Ya, kalau misalnya kita berikan suatu surat terdaftar pada kontraktor yang disetujui, kita berikan pada list atau mitra kita, bisa juga melalui website ya yang disiapkan dan kita sediakan untuk misalkan pemberitahuan cara mengundang tender. Biasanya yang sekarang ini banyak yang secara efektif adalah melalui website ya. Kemudian terkait yang kedua adalah jangka waktu. Biasanya memang pemberitahuan tender terus dipublikasikan setidaknya 1 bulan sebelum tanggal pembukaan. Jadi ada jadwal waktu yang memang memungkinkan calon peserta lelang ini bisa mengakses ya. Dan nah ini ada hal lain juga, misalkan jika perusahaan menginginkan misalkan pekerjaan ini sangat mendesak nih gitu ya. Jadi pemberitahuannya bisa lebih cepat. Itu kurang lebih misalkan 3 minggu atau 2 minggu juga harus bisa diakses. Nah, hal-hal lain terkait dengan dokumentasi ya atau tender papers ya untuk dijual juga harus tersedia 3 minggu sebelum pembukaan tender, atau form-form yang sudah disiapkan itu sudah disiapkan sebelum pembukaan tender tadi. Nah, ada beberapa yang terkait dengan tender dokumen atau dokumen lelang atau dokumen tender ya. Itu yang pertama adalah harus konsisten atau harus konsis terhadap ada beberapa poin di sini ya. Mungkin kita bisa lihat juga, kita bisa cek lagi ya apa yang sudah dokumen tender yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah adanya instruksi. Jadi harus konsisten dengan instruksi kepada peserta lelang dan ketentuan lelang. Jadi ini harus ada instruksi-instruksi ini dan jelas. Yang kedua terkait dengan peraturan untuk tender dan kontrak ya, GCC dan spesifikasi standar yang ditentukan. Misalnya dibutuhkannya seperti apa ya. Kemudian juga detail dari pekerjaan yang harus dilakukan dan yang lainnya. Kemudian kalau memungkinkan atau kalau ada adalah persyaratan khusus, misalkan yang disebutkan dalam kontrak, persyaratan khusus kontrak jika ada, dan juga spesifikasi khusus jika ada, misalkan pekerjaan ini dalam lelang ini dibutuhkan spesifikasi khusus. Ya, kemudian juga disampaikan adalah jadwal lelangnya,
dan bentuk-bentuk perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pemenang tender yang nantinya berhasil. Nah, biasanya itu terdiri dari dua paket ya, atau terdiri dari two packet systems. Jadi yang pertama adalah untuk melihat performa untuk technical bid ya, untuk pelelangan untuk khusus aspek teknis biasanya. Nah, aspek teknis ini kita bisa lihat bagaimana mereka memberikan performa dari aspek teknis dalam penawarannya ya. Yang kedua adalah performa for financial bid, dari sisi keuangan atau dari sisi finansial, penganggaran biaya yang disampaikan. Nah, biasanya pada umumnya ya, bahwa proses tender ini kita mencari harga yang kompetitif tadi ya, atau sebetulnya nilai yang kompetitif yang ditawarkan. Nah, umumnya adalah yang efisien. Ya, saya mengatakan mungkin yang paling rendah gitu kan, yang memberikan penawaran terendah gitu. Tapi ini pun harus dibarengi dengan technical aspects yang sebenarnya harus dipenuhi juga. Mungkin nanti saya akan berikan beberapa hal ya terkait dengan ini. Kemudian nanti pada saat perkiraan jumlah atau nilai item yang baik ya, yang wise gitu ya, yang bijaksana, itu kan ada nilai item yang sebetulnya sesuai dengan yang diharapkan, termasuk juga harga cadangan selalu ditunjukkan dalam suatu dokumen tenders ya, saat meminta tender untuk pekerjaan. Begitu pula dengan apakah ada biaya formulir tender ditetapkan berdasarkan pada nilai kontrak. Ya, itu sudah harus juga kita lakukan di dalam dokumen tender. Mengenai pengkelasan atau pengklasifikasian dari tender, sebenarnya mungkin Ibu dan Bapak juga sudah memahami ya. Ada beberapa tipe dari tender ini. Yang pertama open tender, limited tender, special limited tender, single tender ya. Sebetulnya variannya juga banyak, tapi saya hanya menyampaikan 4 kategori yang populer ya, yang paling banyak dilakukan. Walaupun biasanya di beberapa perusahaan, Pak, saya melakukan beberapa modifikasi terhadap tender ini, misalkan semi open gitu ya, atau hanya berdasarkan invited ya itu sebut limited tender sebenarnya. Jadi ada istilah lain yang mungkin digunakan. Tapi intinya adalah mengacu pada 4 hal ini ya. Jadi untuk open tender, maka sistem undangan tender dengan iklan yang terpublikasikan ya, dengan cara yang paling terbuka untuk umum, itu digunakan sebagai aturan umum ya, dan harus nantinya diadopsi sebagai pengecualian tertentu. Nah, ada kalanya ya bahwa publisitas luas ini diberikan untuk panggilan tender dengan misalnya dapat poin tadi ya, pemberitahuannya bisa di kantor perusahaan, pemberitahuan di kantor lainnya, kalau kita punya cabang-cabang, atau kita punya kalau kita ada anak perusahaan ya, atau kita punya ada induk perusahaan, ada anak perusahaan, dan yang lainnya, atau mitra-mitra lain berkesesuaian ataupun bermitra dengan kita kaitkan dengan pekerjaan, maka bisa dilakukan pemberitahuan melakukan panggilan tender tadi. Kemudian iklan di surat kabar lokal daerah maupun nasional atau internasional jika pekerjaan itu sangat penting, bahkan bisa disimpan juga di website ya. Nah, yang poin kedua adalah kelas atau limited tender ya. Kalau limited tender memang sama sesuai dengan namanya ya. Ini apabila karena alas-alasan yang seharusnya untuk kepentingan umum, ya, maka ada beberapa hal dianggap bahwa tender ini tidak praktis, maka dilakukanlah limited tender gitu ya, atau menguntungkan untuk mengadakan yang misalkan terlalu besar ya, pengadaan terbuka, maka dianggap tidak praktis, maka tender terbatas ini dapat diundang dengan persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang ya, yang melakukan bahwa kita lakukan limited tender. Dan alasan mengundang tender terbatas dari perusahaan atau kontraktor itu harus dicatat saat mendekati katakanlah keuangan atau persetujuan ya, teman-teman di finance, bahwa mengapa kita melakukan limited tender, karena juga anggaran yang disediakan untuk persetujuan juga disesuaikan dengan limited tender gitu ya. Kemudian tender diundang dari para pihak dalam daftar yang disetujui. Jadi biasanya limited tender ini adalah kita mengundang mitra kita ataupun kontraktor kita ya, yang ada di dalam daftar ya, yang disetujui untuk kita undang, yang terbatas. Nah, biasanya, lazimnya begitu, jumlah minim kontraktor yang harus ditanggung dalam daftar yang disetujui, itu tidak boleh kurang dari 10. Tapi biasanya di beberapa perusahaan lain ya, yang misalkan di oil and gas company ya, di perusahaan minyak dan gas gitu, mereka mengatakan, Pak, kami ini hanya ada kontraktor yang memang spesifik di pekerjaan yang harus dilelang itu adalah hanya ada 5 begitu ya. Boleh nggak? Ya, oke, silahkan ya. Artinya memang kalau secara general, secara umum bisa tidak boleh kurang dari 10, tapi kalau pada kondisi tertentu, artinya limited tender bisa dilakukan jika disesuaikan dengan kondisi bahwa yang mampu memenuhi
ikut dalam tender ini adalah hanya misalkan ada sekitar 5 atau 6 ya. Yang jelas tidak mungkin cuma 2 gitu ya. Kemudian tender terbatas ini dapat diundang dari semua kontraktor yang tercantum dalam daftar tadi dan tidak terbatas pada 10 kontraktor saja ya. Kalau misalkan ada yang tercantum dalam daftar yang disetujui ya. Jadi tidak terbatas hanya 10. Tadi saya sampaikan tidak boleh kurang dari 10, artinya boleh di atas itu ya. Sepanjang bahwa kontraktor ini memang disetujui di dalam daftar yang nanti akan diundang dalam limited tender. Kemudian pemberitahuan pelelangan harus dikirim melalui, kalau sekarang kan email ya, atau suatu sistem yang dilakukan dalam komunikasi dengan para kontraktor tadi ya. Kemudian juga harus ada pencatatan kapan dilakukan pengirimannya ya, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dapat diperoleh bukti-bukti yang jelas gitu, bahwa kapan kita kirimkan dan diterima oleh mereka gitu. Mungkin kalau kita sebutnya ekspedisi gitu ya. Jadi kapan dikirimkan, kapan diterima itu dicatat semuanya. Dengan sistem yang sekarang secara elektronik mungkin hampir jarang ya pengiriman itu sudah melalui secara pos bersertifikat ya, atau katakanlah pos yang tercatat gitu ya. Nah, ada hal-hal lain juga. Yang ketiga itu adalah special limited tender. Sesuai dengan namanya special limited tender ini, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah ini biasanya kalau ada pekerjaan sifatnya khusus. Ya, ada beberapa pekerjaan yang sifatnya khusus yang mungkin tidak lebih spesifik lagi dibandingkan yang limited tender ya. Jadi ada pekerjaan sifatnya khusus dan hanya sifatnya mendesak, biasanya juga disetujui oleh GM kita atau pimpinan di atas top manager kita ya, yang terkait dengan pekerjaan sifatnya mendesak ini. Begitu pula dengan pekerjaan konsultasi. Jadi ada sifatnya juga pekerjaan konsultasi yang akan disetujui misalnya oleh general manager ya, secara pribadi misalkan bahwa ini bisa dilakukan. Ya, karena ini sifatnya mendesak. Jadi artinya special limited tender itu tidak membutuhkan waktu yang panjang ya. Sehingga hanya di dalam daftar yang pendek saja yang memang membutuhkan keahlian khusus atau pekerjaan sifatnya khusus, maka pemanggilan itu bisa dilakukan dalam special limited tender. Nah, artinya tender yang dipanggil dari kontraktor tuh yang tidak perlu dalam daftar yang disetujui dari yang tadi 10 atau lebih dari 10 ya. Mungkin saja ada hal-hal yang sudah disetujui oleh pihak top manajemen kita atau GM kita atau general manager kita yang mengatakan lebih disukai tender yang harus diundang dari misalkan 6 tender tapi tidak kurang dari 4. Misalkan dari ada list ya, kita punya short list lagi yang memang memungkinkan untuk pekerjaan itu, maka kita bisa mengundang kontraktor tadi untuk ikut dalam special limited tender ya. Nah, terakhir itu adalah terkait dengan single tender. Nah, single tender ini biasanya adalah pemanggilan tender tunggal, hanya satu ya. Harus dilakukan hanya dalam keadaan misalkan keadaan yang luar biasa. Ya, biasanya setelah mencatat beberapa kepentingan sertifikat yang diperlukan, misalkan satu, bukan kepentingan umum ya, yang mengadakan tender, kemudian permintaannya mendesak. Kemudian tidak ada kontraktor lain yang cocok untuk melaksanakan pekerjaan dan juga harus dicatat biasanya ada alasannya di sini. Mengapa kita harus melakukan tender tunggal daripada tender terbatas ya, yang tadi. Kenapa kita tidak melakukan limited tender saja? Kenapa harus single? Nah, itu juga harus dilakukan pencatatan kenapa harus melakukan menunjuk hanya tender tunggal saja. Nah, ini harus dipastikan bahwa persetujuan dengan finansial, dengan finance dan account ya, accounting gitu, selalu diperoleh sebelum memperoleh tender tunggal yang tidak boleh di bawah tingkat selevel tingkat staff ataupun pejabat pimpinan perusahaan gitu ya. Dan penawarannya seperti biasa dipertimbangkan oleh panitia tender sebelum diterima oleh otoritas berwenang, misalkan oleh general manager. Ya. Nah, kalau kita beralih pada kaitannya dengan pengadaan ya, sebenarnya untuk pengadaan ini kita nanti di hari kedua ya, Ibu dan Bapak ya, Bu Eki dan juga Pak Mario. Tapi karena ini adalah ada kaitannya dengan model atau metode pengadaan dalam proses tender, maka saya sampaikan tadi yang sudah saya lakukan, sudah saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya adalah terkait dengan metode pengadaan ya. Jadi ada yang melakukan pelelangan umum tadi saya sampaikan, kemudian pelelangan terbatas, pelelangan langsung dan penunjukan langsung gitu. Nah, istilah ini sebetulnya paling sering dilakukan di kita ya. Walaupun tadi secara international standard limited tender ya oke ya sama ya. Kemudian pemilihan langsung itu yang spesial tadi ya, dan terakhir penunjukan langsung single tadi ya. Jadi mungkin istilahnya berbeda, tapi intinya adalah sama, ya itu saja. Tadi saya sampaikan juga bahwa pelelangan umum itu ya diumumkan secara luas, ya. Yang berminat dan memenuhi kualifikasi itu bisa ikut. Sehingga pelelangan umum itu kita ingin menciptakan sebetulnya persaingan sehat
bagi para peserta lelang ya, untuk menciptakan persaingan sehat. Kemudian dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau katakanlah kontrak dokumen ataupun tender dokumen ya. Nah, kemudian bahwa di dalam prinsip pengadaan semua pekerjaan itu dilakukan melalui metode pelelangan umum, biasanya adalah prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Nanti saya akan jelaskan ini dalam bentuk timeline ya, supaya Ibu dan Bapak bisa melihat perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian di dalam pelelangan terbatas sebenarnya kalau kita lihat adalah ini yang pertama adalah diumumkan secara luas ya. Tadi saya sampaikan juga kalau yang pelelangan umum kan diumumkan secara luas, yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat ikut menciptakan persaingan yang sehat ya, atau kita sebut sebagai perfect competition gitu ya. Jadi persaingan yang sempurna gitu, yang sehat. Artinya semua bisa bersaing sehingga kita bisa mendapatkan harga penawaran yang terbaik lah atau fair price ya didapat. Nah, sementara untuk pelelangan terbatas tadi adalah diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang atau jasa ya yang diyakini mampu. Nah, ini kan sama tadi ya. Jadi kita punya list dari kontraktor kita yang diyakini mampu dan sudah disetujui daftar tadi. Dan yang mampu diberi kesempatan untuk ikut ya, bagi beberapa katakan siapapun bisnis unit lain ya, BU ya, bisnis unit yang mampu diberikan kesempatan untuk ikut juga. Kemudian pelelangan terbatas dilakukan apabila penyedia barang atau jasa tuh mampu melaksanakan atau diyakini terbatas untuk pekerjaannya kompleks. Ya, karena makin terbatas artinya bahwa tidak semua kualifikasi secara umum bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan langsung. Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa diumumkan minimal melalui sebuah pengumuman resmi ya, untuk penerangan umum ya, disebutkan sebagai sebuah channel ataupun saluran untuk informasi umum. Kemudian sekurang-kurangnya ada 3 penawar dari penyedia yang lulus ya. Kemudian melalui kualifikasi, kemudian dilakukan negosiasi teknis dan harga. Ya. Kemudian kriteria pemilihan langsung biasanya ini sebetulnya ada di dalam Perpres 54 tahun 2010 ya, terkait dengan nilai-nilai pengadaan sampai berapa ya. Itu mungkin nanti kalau Ibu dan Bapak tidak bisa di LKP ya, di LKP download, nanti saya akan berikan juga untuk Perpres ya, Perpres yang 54 2010, kemudian juga untuk yang nomor 16 2018 dan 12 nomor 12 Perpres 12 tahun 2021 ya. Itu nanti saya akan berikan ini di dalam suplemen yang saya berikan pada Ibu dan Bapak, mungkin terlewat ya. Yang ada itu adalah dokumen standar dokumen pengadaan ya, SDP ya. SDP itu ada sekitar 22 dokumen. Ya, ada 22 dokumen ya. Ya, silakan. Izin tanya boleh langsung atau Boleh. Jadi ini langsung aja Bu Eki ya. Jadi kalau ada yang tanyakan nggak usah harus nunggu tanya jawab gitu. Monggo, silakan Bu Eki. Oke, nggak. Ini yang untuk pemilihan langsung ini berarti di luar pelelangan kan ya Pak ya? Iya. Atau ini masih dalam proses pelelangan? Iya, ini sebetulnya di tender atau pelelangan itu masuk dalam proses tender, Bu. Masih masuk dalam proses tender. Cuman kan kalau selama ini kita sebutkan, ya kalau kita sebut sebagai tender itu adalah yang harus dibuka secara umum, banyak kontraktor atau banyak peserta yang bisa ikut. Sementara kalau penunjukan pilihan langsung, kadang-kala kita tidak sebut sebagai tender kan, padahal itu masuk dalam klasifikasi tender. Hanya tendernya adalah pemilihan langsung begitu. Oh, tapi kita ini di luar yang tender yang tadi Pak Yogi jelaskan kan di depan kan disebutkan vendornya kan harus minimal 6 ya. Iya. Jadi kalau yang di sini kan ditulisnya kan 3, berarti ini berarti ini tender secara umum, bukan tender yang untuk kan, betul Bu. Jadi, gitu ya. Bukan penunjukan langsung, cuman si A gitu ya, vendor A saja. Vendor B saja itu dipenunjukan langsung memang, jadi undangan hanya kepada satu penyedia jasa. Atau single tender kan tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi yang tadi itu yang awal, itu saya sampaikan standar international standard tenders, jadi ke tender-tender di beberapa perusahaan-perusahaan internasional, apakah Amerika, Eropa ya. Nah, Indonesia itu khusus ya. Makanya begitu masuk ke Indonesia ini khusus, Bu. Jadi kita pada saat pemilihan langsung, ternyata, nah ini, saya bilang ternyata, kalau di Amerika ataupun di Eropa itu,
mereka minimal 10, Bu. 10 itu. Ya karena banyak yang berkompeten, yang mampu melakukan pekerjaan gitu. Tapi begitu kita berikan minimal 10, kita nggak bisa. Sehingga perlu ada penyesuaian, adjustment tadi ya. Sehingga ternyata di dokumen di beberapa peraturan Perpres ya yang 2010 itu ternyata saya menemukan Indonesia ya, itu skornya 3 penawar ya, gitu. Oke lah ya, it's okay. Jadi saya masukkan adalah mungkin takutnya Ibu dan Bapak bingung. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah international standard and tenders ya. Tapi kalau yang sekarang saya sudah mulai masuk kepada penyesuaian-penyesuaian di dalam yang biasanya lazim dilakukan di perusahaan-perusahaan ataupun di dalam kondisi di Indonesia ya Bu ya. 10 harusnya ya, tapi itu tadi ternyata di kita ini untuk pemilihan langsung itu disebutkan dalam Perpres itu adalah sekurang-kurangnya 3 penawar dari penyedia. Gitu ya Bu ya. Jadi kita lihatlah standar yang di luar dengan yang di kita ternyata bedanya 7. Dan ini terjadi ya di tahun lalu itu di salah satu LN Gas ya di Kalimantan. Pak, kami nggak bisa melakukan pemilihan terbatas ya, limited tenders itu karena kita nggak punya 10 gitu. Ada berapa? Ternyata mereka aja ada sekitar 5 gitu. Ya, 5 atau 6. Itu yang bisa kompeten, punya kualifikasi untuk bisa diundang dalam sebuah limited tenders tadi atau pilihan langsung. Kemudian, nah bedanya dengan yang di penunjukan langsung adalah ya dia hanya mengundang sama ini dengan definisi yang saya sampaikan sebelumnya itu single tender ya. Jadi penunjukan langsung cuma 1. Penyedia jasa yang dilampiri dengan dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa. Ini sebetulnya sama. Saya lihat rujukannya, acuannya juga sama, international standard juga sama ya. Hanya jumlahnya saja yang tadi yang di limited tenders yang berbeda. Nah, ada beberapa hal khusus ya di dalam penunjukan langsung ini adalah terkait dengan misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu kenapa kita melakukan penunjukan langsung. Karena biasanya hal ini selalu dijadikan sebuah pembenaran ya. Saya cukup penunjukan ini. Alasannya apa? Nah, itu biasanya adalah jika perusahaan melakukan penunjukan langsung adalah ada reasoning ya, yaitu dalam keadaan tertentu dan khusus. Biasa dicantumkan tuh hal-hal apa yang tertentu dan khusus dan biasanya keadaannya adalah darurat ya, mendesak dan ada kalau di BUMN tuh ada seizin misalkan kepala daerah ya atau BUMD ya atau di pemerintah itu misalnya seizin menteri, kepala lembaga ya, kepala lembaga misalkan setingkat lembaga atau setingkat menteri, LPND lah sesingkat, kemudian gubernur atau pemerintah daerah provinsi, bupati, wali kota begitu. Sehingga karena penanganannya darurat sehingga dilakukan penunjukan langsung. Kemudian penyediaannya cuma 1 ya, makanya disebut single tenders. Dan biasanya pengadaannya dengan nilai yang di bawah 50 juta. Ini sesuai dengan Kepres peraturan presiden ya. 50 juta. Jadi di atas sampai dengan 100 juta harus pemilihan langsung. Nah, ini terkadang ada dilakukan dengan memecah-mecah paket pekerjaan atau tender ya, supaya bisa penunjukan langsung. Ini sebetulnya ada klausulnya, jadi tidak boleh memecah paket pekerjaan ke atas alasan tertentu sehingga dia menjadi di bawah 50 juta, sehingga kita bisa menunjuk gitu langsung. Ada klausul itu, tapi saya lihat banyak yang melakukan ini gitu. Sepanjang memang kriteria itu dipenuhi aja ya. Jadi aman lah ya, masih bisa dilakukan. Karena ini hati-hati juga dalam pengadaan ini terutama di perusahaan-perusahaan BUMN terkait dengan uang negara ya, ini sangat kritis gitu. Ya mungkin viral lah ya sekarang ya Bu Eki ya, saya agak miris juga misalkan sifatnya bantuan kemudian harus penunjukan untuk pengadaan alat-alat bencana gitu ya, wah malah jadi kena gitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi adalah ada beberapa hal terkait dengan dasar pengaturan penunjukan langsung ya. Karena biasanya kalau yang tadi itu normatif bisa dilakukan, tapi ada hal yang khusus terkait dengan kegawat daruratan atau emergensi suatu proyek atau pekerjaan sudah dilakukan, maka ini yang harus diperhatikan. Jadi ada dasar pengaturannya. Jadi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penunjukan terhadap 1 penyedia barang atau jasa saja. Nah biasanya ada melakukan negosiasi ya, baik secara aspek teknisnya maupun biaya, sehingga harga yang wajar dan secara teknis itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini karena negosiasi tadi, terkadang, saya bilang terkadang, tanda petik ya, terkadang menjadi penyalahgunaan gitu ya.
Sehingga oke lah, biayanya sekian, harganya wajar, secara aspek teknis saya pertanggungjawabkan. Tapi ini hati-hatian, maka harus menjadi dasar pengaturan itu harus betul-betul kita buat sebaik mungkin gitu ya. Kemudian apabila dalam pelelangan ulang, misalkan ada peserta lelang yang memenuhi syaratnya hanya satu, ya, maka proses pemilihan dilanjutkan pada proses penunjukan langsung. Jadi jika misalkan terjadi di tender yang sebelumnya, yang bukan penunjukan langsung ya, ternyata yang memenuhi syarat itu yang mendaftarkan, menawarkan itu cuma satu, nggak ada lagi yang lain ya. Maka ini bisa berlanjut menjadi proses penunjukan langsung. Gitu. Nah ini tinggal melihat minimum biaya pekerjaan atau biaya proyek yang akan ditenderkan berapa. Gitu. Nah disinilah karena ada dasar pengaturan seperti ini, ada beberapa kegiatan tender yang memang dipecah menjadi di beberapa paket-paket yang lebih kecil gitu ya. Nah sepanjang itu memenuhi kriteria dan kondisi ya aman ya. Tapi kalau itu disengaja dengan dasar hal yang merugikan negara, maka itu tidak boleh gitu ya. Bedanya tipis ya. Tapi beda tipis ini orang terpeleset gitu. Kemudian pekerjaan lanjutan yang secara teknis itu merupakan kesatuan konstruksi ya. Misalkan beberapa kaitannya terhadap pekerjaan konstruksi ini saya berikan contoh saja. Kalau ada pekerjaan lanjutan yang secara teknis membuat suatu jasa konstruksi, membuat bangunan kah gitu ya, bangunan, gedung, facility ya, ataupun apapun, yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan itu tidak dapat dipecah-pecah ya, daripada sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi pertanggungjawaban itu harus satu bangunan gedung, jadi nggak boleh pekerjaan ini oleh siapa, yang oleh siapa. Sehingga kalau terjadi nanti kegagalan terhadap bangunan, maka tanggung jawabnya adalah pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah tidak boleh dipecah-pecah begitu. Ya jadi jelas pekerjaan lanjutan secara teknis yang contohnya adalah seperti bangunan, jembatan ataupun yang lain. Ini secara umum saja saya hanya berikan secara singkat ya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat sebuah tender ya kegiatan tender. Silakan Pak Mario. Sebelum masuk ke ini kan ke stage masih yang boleh. Ke dasar inilah dasar pengaturan ataupun undang-undang yang kayak apa? PP yang mengatur. Yang pertama, apakah yang PP 54 tahun 2010 yang udah diamandemen ya kalau nggak salah sampai 2014 ya, itu. Sampai 2021 ya. 2021 ya terakhir ya. Terakhir 2021 itu apakah secara secara penuh kita harus pakai atau kita bahasnya kita absorb itu di dalam perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, metode-metode penunjukan yang tadi itu apakah sejauh mana relevansinya di setiap bidang usaha gitu, karena kan kita tahu di setiap bidang usaha punya kebutuhan yang berbeda-beda dalam proses pengadaan. Itu sih Pak, dua hal itu sih Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mario. Ini sering ditanyakan nih Pak, jadi jangan khawatir ya. Ini sering kali kalau saya pun memberikan beberapa apakah in-house training atau narasumber ya di beberapa perusahaan industri, ini hal yang paling sering ditanyakan. Jadi apakah ini mengikat gitu ya? Kita terbelenggu dengan Perpres awal tuh sebetulnya dari sebelum 2010 ada ya 2003, tapi kemudian 2010 itu betul-betul merombak aturan sebelumnya. Jadi Perpres 54 2010 itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengatur ya, terutama untuk pengadaan mulai dengan proses tender dan segala macam ya, dan pokoknya pengadaan saja untuk di pemerintah sebetulnya. Katakan saya sampaikan ya, dari pemerintah itu kan dari kementerian ya, kemudian di lembaga ya, kemudian di lembaga di pemerintahan di level provinsi ya, dan seterusnya. Ternyata ini pun karena saya sampaikan di tingkat lembaga, BUMN pun harus merujuk ke Pres ini. Kalau tidak, nanti memang ada beberapa yang dikatakan atas dasar mana rujukan yang nggak ada. Jadi pagarnya lah. Ya kalau undang-undang atau peraturan itu kan bisa pagarnya. Nah, ada beberapa hal yang sebetulnya itu tidak mengikat secara penuh ya. Tidak mengikat secara misalkan seperti nilai jaminan, nilai kontrak, nilai apa segala macam itu tidak menjadi acuan. Tapi ada beberapa yang sifatnya memang normatif ya, dan itu bisa dijadikan rujukan. Kemudian apakah boleh nggak kita tidak harus mengikuti peraturan presiden ya tahun 54 2010 sampai dengan yang nomor 12 tahun 2021 amendement terakhir ya, perubahan terakhir.
Maka saya sampaikan bahwa eh, Perpres itu digunakan untuk sebagai rujukan aja, ya, rujukan acuan gitu. Jadi perkara kita mau pakai atau tidak atau menyesuaikan itu dipersilahkan. Sehingga maksud saya rambu-rambunya sudah ada gitu. Oh, ternyata bahwa pemerintah Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan kalau sistem pengadaan terkait dengan pemerintah adalah seperti ini. Nah, sementara kalau kita kaitannya adalah di swasta, swasta murni misalkan ya, maka ada tentu saja lebih fleksibel ya terkait dengan konsep ataupun pengaturan dari mulai pengadaan ya, tender sampai kontrak sekalipun gitu nanti. Jadi itu bisa disesuaikan. Nah, jadi tidak mengikat ya Pak Mario ya. Tidak harus kita penuhi 100% enggak. Tapi ada beberapa yang mungkin menjadi rujukan ya. Nanti mungkin saya akan sampaikan tuh, kita bahas ya di setelah ini, atau saya lupa lah beberapa ini karena sengaja slide-nya cukup banyak ya, tapi bukan berarti Ibu dan Bapak saya akan menjelaskan semuanya ya. Jadi pegangannya kalau kita sudah pegang sebuah modul ya, rasanya tenang gitu. Ibu dan Bapak sudah punya modulnya, udah tenang ya. Tapi bukan berarti kalau di akademik ya, bukan berarti semua soal ujian keluar semua gitu kan di situ. Tapi minimal Ibu dan Bapak sudah punya ada pegangannya. Kemudian juga yang standar dokumen pengadaan SDP itu saya dari LKP itu saya berikan semuanya kepada Bapak dan Ibu semua. Ada sekitar 22 dokumen ya. Mulai pasca kualifikasi, prakualifikasi, menunjukkan langsung, oh semuanya ada. Standar dokumen. Nah itu tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mario nih. Pak, apakah saya harus menggunakan itu semua nih? Kan itu standar dokumen ya. Standar dokumen pengadaan. Enggak harus ya. Nah, tapi itu jadi acuan aja. Misalkan, oh ini saya bisa ubah nih. Ini saya pakai ini. Kondisi perusahaan nggak pakai yang ini. Itu boleh Pak. Diganti aja ya. Ganti sesuaikan. Tapi ada poin-poin yang mungkin secara normatif seperti kaitan dengan hukum perundang-undangan ya. Ya kita jalan ikut aja gitu. Sisanya sesuai dengan kondisi itu menurut saya sih malah harus disesuaikan, jangan kaku ya. Kalau saya pernah lihat kalau di beberapa kementerian Pak itu plek ya, karena mereka ketakutan. Misalnya Pak Yogi, saya takut nih kalau saya rubah ini katanya standar dokumen ini nanti malah dianggap terjadi deviasi gitu ya, penyimpangan begitu dari apa yang harus dilakukan dan apa yang saya bilang nggak harus sekaku itu ya, silakan. Tapi kalau misalkan yang perusahaan yang sudah katakanlah sudah swasta murni, itu sebagai rujukan aja ya, sebagai acuan, dan bisa dan sangat boleh sekali untuk disesuaikan dengan kondisi di perusahaan kita terutama gitu. Tapi Pak Mario ya, bagus Pak Mario karena memang itu adalah yang sering kali ditanyakan ya. Kalau di perusahaan katakanlah di BUMN dan anak perusahaan BUMN ya, seperti di MDI Ventures gitu ya, kemudian juga bahkan yang di swasta murni itu banyak yang nanya nih, karena mereka takut juga, apa saya kalau nggak mengikuti itu gimana nih, apa hukumannya kita nggak pakai itu gitu kan. Jangan khawatir nggak dihukum ya, kecuali ya itu tadi terkait dengan penggunaan anggaran negara ya yang tidak dengan sebenarnya, itu pasti ya tinggal tunggu tanggalnya saja lah gitu. Baik, terima kasih Pak Mario. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kalau stage itu sebetulnya sih stages ini ya normatif lah ya. Kita ada preparation, ada bidding proses, mulai masuk kontrak ya. Jadi di dalam preparation tuh kita hanya menyamakan saja lah tahapan seperti jadi tender document, di sana ada TOR ya, ada term of reference, kemudian ada budget estimate, atau mungkin kita sering juga sebelum kita membuat suatu dokumen tender, maka awalnya kan kita membuat budget estimate atau owner estimate gitu ya. Jadi kita menghitung berapa anggaran untuk pengadaan tadi sesuai dengan referensi yang kita peroleh sehingga kita bisa melakukan penawaran tadi. Detailing dari OE ya atau owner estimate tentunya kita keep ya sebagai satu kerahasiaan kita. Tapi total jumlah dan segala macamnya secara umum bisa harus berikan supaya mereka punya gambaran. Nanti saya akan ceritakan juga beberapa pengalaman di beberapa perusahaan. It's okay ya buat saya, buat saya sih, saya sharing aja di beberapa pengalaman di perusahaan-perusahaan lain yang ada problem yang bagaimana nih caranya gitu ya. Saya nggak tahu juga, mungkin di MD Ventures juga mungkin ada problem yang sama ya. Karena ini kan bukan hanya membahas materi tapi juga mungkin sharing ya. Saya pun akan mendapatkan sharing dari Ibu Bapak sekalian, dan saya juga sharing dari apa yang sudah saya peroleh gitu ya.
Oke, bidding proses ya itu dilakukan mulai dari advertisement, kemudian proposal submission ya, lakukan evaluasi sehingga nanti muncul nominasi pemenangnya dan nanti akan dilakukan kontrak ya. Stage-stage seperti itu. Nah, sebenarnya dalam proses pengadaan ini, karena tadi adalah tahap yang pertama itu kurang lebih ya, dalam perencanaan pengadaan itu kan yang pertama adalah merencanakan bahwa pekerjaan ini dibuat dalam paket-paket pekerjaan seperti apa yang akan kita buat menjadi tender, pelelangan gitu ya. Kemudian kita rencanakan paket pekerjaannya. Mungkin proyek untuk pengadaan atau paket pekerjaan kan banyak sekali, bisa lebih dari, bisa puluhan begitu kan, bisa banyak. Kemudian merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ada kalanya pelaksanaan jadwal pelaksanaan pekerjaan ini ada yang simultan, ada yang berurutan, sequence ya. Ya simultan sekaligus gitu muncul ya. Jadi kita harus menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kenapa? Karena terkait dengan resource gitu ya. Resource kita kan terkait dengan anggaran, terkait juga dengan orang-orang yang memang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan ya, pengawasan terhadap pekerjaan ini kan. Sementara orangnya cuma 4 orang nih, misalkan Pak Mario ya, kemudian Bu Eki itu misalkan ya, atau misalkan dengan Bu Siva gitu. Ini misalkan dengan keterbatasan seperti ini, sementara kami harus melakukan ini ya, itu harus melakukan banyak monitoring terhadap proyek-proyek pengadaan atau proyek-proyek tender ataupun pengadaan ya. Jadi harus merencanakannya terkait dengan jadwal pelaksanaan. Ketiga tentu aja ada biayanya, dan keempat adalah pelaksanaannya. Jadi nanti PIC-nya ataupun siapa personal yang melakukan staff atau petugas ya yang melakukan proses pengadaan, kemudian termasuk sampai dengan mengumumkan paket-paket pengadaan ini. Nah, yang kedua tidak kalah penting adalah membentuk panitia pemaketan pekerjaan atau proses pengadaan. Yang jelas pasti unsur-unsur panitianya adalah yang orang personel yang memahami tata cara pengadaan ya. Yang kedua harus memahami juga substansi dari pekerjaan. Biasanya ada bimbingan teknis tuh, ada BIMTEK ya terkait dengan bagaimana cara proses-proses tahapan-tahapan pengadaan tadi. Kemudian juga unsur panitia yang memahami terhadap klausul, hukum, perjanjian dan kontrak dan keuangan. Nah, ini biasanya ada orang dari legal officer ya yang harus ikut tuh ya. Karena dia akan membuat bahasa hukum di dalam kontrak ya, dalam kontraknya, dalam buku kontrak ataupun dokumen kontrak ada bahasa hukumnya. Nah, harus ada. Yang kedua adalah ada juga dari bagian keuangan, karena ada juga klausul-klausul yang terkait dengan keuangan. Yang mungkin kita kalau orang pengadaan secara umum ya, tapi harus ada yang memang punya keterampilan atau kecakapan personal yang kita pinjam dari divisi finance atau divisi accounting dan dari legal officer gitu, dari hukum yang memahami hukum perjanjian tadi. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan sistem pengadaannya. Jadi metodenya pakai apa nih? Misalkan metode pemilihan penyedia barang jasa pakai apa? Kemudian metode penyampaian dokumen penawarannya mau menggunakan apa? Kemudian bagaimana kita melakukan mengevaluasi penawarannya gitu ya. Dan poin keempat adalah membuat jadwal yang disesuaikan dengan waktu yang diperlukan dan memperhatikan alokasi waktu yang diperlukan juga untuk tiap tahapan proses pengadaan. Jadi kalau membuat jadwal pengadaan ya kita sesuaikan dengan alokasi yang diperlukan. Ya. Kemudian juga sama halnya dengan menyusun jam mulai dari pengumuman sampai penunjukan penyedia barang atau jasa. Nah, langkah berikutnya adalah tentu saja menyusun pembuatan owner estimate atau harga perkiraan sendiri atau HPS. Ya. Dan yang keenam adalah menyusun dokumen pengadaannya. Jadi dokumen pengadaan, ya sampaikan tadi, untungnya pemerintah sudah membuat juga ada SDP ya, standar dokumen pengadaan. Dari sekian banyak, ada 22 yang saya sudah berikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Itu tinggal melihat saja ya, mana-mana yang sesuai gitu ya, untuk menyusun dokumen pengadaan tadi dan harus disiapkan oleh panitia dan disahkan oleh pengguna jasa. Dan nanti ada nilai jaminan penawaran juga ya, ditetapkan oleh panitia, misalkan 1% sampai 3%. Misalnya begitu ya. Mengenai nilai jaminan penawaran memang itu fleksibel ya. Tapi biasanya panitia menetapkan berapa persen kisarannya ya untuk nilai jaminan penawaran tadi. Nah, untuk berikutnya pelaksanaan pengadaan, menyusun kontrak dan melaksanakan kontrak ya. Ini normatif saja seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa hal khusus di dalam melakukan pemaketan pekerjaan. Tadi saya singgung secara umum ya, tapi kalau di kita ya, di Republik Indonesia ya, bahwa ada beberapa kaitan pemaketan pekerjaan ini misalkan dalam rangka memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri. Jadi misalkan konten lokalnya berapa persen ditentukan ya sebagai salah satu persyaratan. Kemudian dilakukan juga pemaketan pekerjaan adalah untuk memberikan perluasan kesempatan bagi UMKM misalkan. Kalau ada beberapa pekerjaan yang memang bisa dilakukan dalam paket pekerjaan ini. Dan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Jadi ini memang dorongan dari pemerintah seperti ini ya. Nah, tapi ini juga ini kan baru anjuran, himbauan lah ya, sebaiknya dan seterusnya begitu. Tapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan, contohnya di beberapa perusahaan yang memang, Pak kami tidak bisa menempatkan paket untuk yang UMKM karena memang pengadaan kami nggak bisa dilakukan oleh mereka, itu sudah lain hal ya. Nah, hal yang warna merah ini sebetulnya ada hal yang dilarang tadi ya. Misalnya dilarang memecah paket agar tidak lelang. Ini kan sering di kita supaya tidak dilelang. Penunjukan tadi ya contohnya apakah penunjukan langsung itu kan sebetulnya tender juga, tapi bukan dalam proses lelang yang memang secara umum gitu ya. Kemudian dilarang menyatukan atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerah. Ini ada juga dulu itu di beberapa saya sebut instansi begitu ya, yang menyatukan atau memusatkan sistem paket pekerjaan itu disatukan walaupun dia tersebar di beberapa daerah gitu ya. Ini ada ya, misalnya provinsi dia satukan beberapa pekerjaan, menyatukan ya atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerah jadi satu gitu. Ya, ini sebaiknya sih untuk seperti ini biasanya tiap-tiap daerah tuh punya ini sendiri ya, punya kebijakan sendiri. Ini contoh kalau misalkan yang ini yang dilarang ini ya. Kemudian dilarang menyatu menggabung paket pekerjaan menurut sifat kebesarannya seharusnya untuk usaha kecil. Jadi ada juga yang ini sebetulnya adalah untuk UMKM, tapi digabung-gabungkan gitu sehingga menjadi besar dan UMKM bisa masuk. Ini 2 tahun lalu sempat dievaluasi ya, ada yang kena ya di beberapa perusahaan di BUMN kita ada kena ya, kemudian di tingkat kementerian malah ada juga gitu. Jadi ada tawaran dari beberapa investor ya, yang dia bukan untuk UMKM gitu, tapi pekerjaan untuk UMKM, ya itu tadi dibuat supaya digabungkan sehingga itu bisa diserahkan pada investor itu. Ini yang ada beberapa yang temuan-temuan di 2 tahun terakhir ya, kalau tidak salah tahun 2021 gitu ya. Nah ini juga contoh saja ya, kalau diatur di Perpres itu ada beberapa pemaketan ya, jadi mulai dari segmen pasar dari 0 sampai 1 miliar yaitu 100.000 juta ya. Itu untuk usaha kecil ya, levelnya klasifikasi kualifikasi di K1, K2, K3 ya. Kemudian catatannya adalah kecuali pekerjaan menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi, itu tidak bisa menggunakan kualifikasi usaha kecil gitu. Yang levelnya adalah di K1, K2, K3 itu level lah ya, level-level di UMKM tuh usaha kecil. Nah, kalau di atas 1 miliar itu biasanya adalah bukan usaha kecil, ada di kelas medium ya. Di kualifikasinya bisa di M1, M2 ataupun masuk kategori B. Nah, kemudian untuk itu sebetulnya untuk yang kualifikasi tadi sebenarnya di Perpres 54 2010 sudah dijelaskan ada ya. Itu saya hanya ambil cuplikan aja. Nanti saya akan jelaskan juga ya lebih lanjut. Nah, untuk anggota panitia pengadaan ini sebetulnya juga fleksibel ya. Ini saya sampaikan saya kutip dari dari peraturan presiden juga terkait dengan pengadaan ya. Jadi normatifnya beginilah, tapi apakah harus begini? Nggak harus ya. Ini hanya contoh saja kalau misalkan ada 3 orang anggota. Ada 3 orang anggota itu, kalau anggota panitia pengadaan, artinya kalau ada 3 orang, maka dia untuk yang kisaran pengadaannya berapa pengadaannya. Dan bisa di sini contohnya 200 juta untuk konsultansi, dan 500 juta untuk barang atau jasa pemborong gitu ya. Tapi kalau ditambah anggota panitia pengadaannya lebih dari 1 orang, misalkan 5 orang anggota, maka dia harus yang kira-kira pengadaannya itu sebesar antara 200 juta jasa konsultasi, yang lebih besar dari 200 juta dan juga lebih besar dari 500 juta untuk pengadaan barang ataupun jasa ya. Nah, ada opsional, misalkan boleh nggak Pak anggota panitia itu 1 orang? Boleh ya. Jadi 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah yang 50 juta itu hanya anggotanya cuma 1 orang ya. Jadi sebetulnya di kisaran ini hanya sebagai acuan bahwa makin banyak, makin besar, itu anggotanya juga makin banyak yang dilibatkan gitu ya. Ada juga yang Pak antara 3-5 orang kayaknya sama, kita lebih atau sedikit tetap aja sekian. Ya itu nggak masalah ya terkait dengan pengelolaan komite atau kepanitiaan di perusahaan untuk anggota panitia pengadaan. Ya, selama itu ada prosedur aturannya dari perusahaan, jalankan saja. Ya ini hanya contoh saja saya sampaikan.
Begitu pula dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia ya untuk proses pengadaan. Ya tadi ya saya sampaikan bahwa menyusun jadwal dan menetapkan tata cara teknis pelaksanaan lokasi pengadaan itu harus dibuat ya. Kemudian juga menyusun dan menyiapkan ya harga perkiraan sendiri atau HPS. Tentunya Ibu dan Bapak sudah Bu Eki ya, Pak Mario dan juga Bu Asifa sudah bisa ya menyusun HPS itu bisa dari mana nih kita lihatnya, apakah dari data historis yang lalu, apakah itu dari harga pasar dan dari harga penawaran ya, atau kombinasi ketiga-tiganya gitu. Jadi biasanya dalam HPS itu seni ya. Makanya seringkali kalau saya lihat banyak juga pelatihan khusus untuk HPS gitu untuk pengadaan ya. Karena memang ini arts ya. Jadi banyak metode, banyak tools yang bisa digunakan untuk bisa menyiapkan ini. Tapi ini harus dilakukan oleh kita ya. Ayo Oke, gimana? Bu Eki silakan, mau ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk HPS di luar yang lagi dijelaskan sekarang gitu Ya, kan, karena kita banyaknya tuh perusahaan konsultan, ya, itu berarti penyusunan HPS-nya berdasarkan penawaran-penawaran sebelumnya aja gitu ya Pak? ya. Bagus Bu. Ini iya ya betul ya. Untuk penyusunan HPS terutama untuk pengadaan jasa konsultan ya atau jasa konsultasi lah seperti itu, eh, acuannya sebetulnya bisa dari dua ya. Yang paling banyak itu dari dari dua sumber. Yang pertama biasanya kalau konsultan itu berupa perusahaan konsultan atau perorangan ya, itu mereka tergabung di APKINDO itu ya, di Asosiasi Konsultan Indonesia tuh. Nah, mereka memang mengeluarkan list untuk pekerjaan konsultansi ini yang ada, apakah itu daerah kalau di Indonesia misalkan dari Aceh sampai Papua gitu ya, itu ada dan ada presentasinya. Jadi saran saya Ibu Eki mungkin bisa download ya di websitenya mereka nih. Yang terbaru itu kalau misalkan sekarang 2023 ya, berarti yang terbaru 2022 yang kemarin. Mereka mengeluarkan kok rilis bisa di-download ya. Itu ada acuannya dan seterusnya. Tapi ini kan bukan berarti kita harus pilih itu, enggak. Saya sampaikan bahwa untuk HPS namanya perkiraan sendiri ya. Kita nggak harus menggunakan yang list daftar harga dari Asosiasi Konsultan Indonesia gitu kan. Nah, yang kedua adalah betul Bu, dari historical price yang sudah kita lakukan pada jasa-jasa konsultan lain. Jadi ini sebetulnya hanya sebagai sumber yang bisa kita estimasikan, yang bisa kita satukan nantinya menjadi harga yang fair price lah istilahnya kalau kita ya, harga yang wajar gitu. Karena ada juga ya, misalkan beberapa untuk konsultan yang asing ya, atau konsultan di luar kita, ataupun konsultan yang ada, yang katakanlah lokasinya di mana, mereka kadang-kadang nggak mau menggunakan tarif dasar lah katakan gitu ya, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Konsultan Indonesia gitu, APKINDO ini nggak mau katanya. Jadi mereka, nah inilah barangkali maksud saya, kita juga bisa melihat dari pekerjaan-pekerjaan konsultan yang sudah dilakukan 5 tahunkah terakhir ya, sebetulnya kita bisa lihat kan estimasi yang bisa kita dapatkan diperoleh tadi. Nah caranya kan bisa menggunakan pendekatan statistik ya, pendekatan hitungan matematik atau perhitungan pendekatan subjektif apapun ya, sehingga si fair price tadi akan muncul gitu. Itulah Bu. Ini sebetulnya ini teknis ya, art ya, seni untuk bagaimana menghitung tadi. Jadi tidak hanya dari historical price yang lalu untuk jasa konsultansi ya, tapi juga kita bisa gunakan juga acuannya sebetulnya kalau yang di pemerintah itu mereka gunakan dari Bappenas ya. Di Bappenas ada gitu kan listnya untuk jasa konsultasi peneliti, kemudian apa segala itu ada tuh. APKINDO juga ngeluarin juga tadi, Asosiasi Pengusaha dan Konsultan Indonesia juga mengeluarkan juga ya. Ya ada baiknya kita punya referensi juga itu ya sebagai pembanding. Itu ya Bu ya. Supaya melihat juga ini dia berasal dari mana nih, dari Jakarta. Kalau Jakarta tuh indeksnya 1. Yang paling mahal itu kalau misalkan kita kita gunakannya adalah untuk pekerjaan yang berada di daerah Aceh ya. Biasanya tuh Aceh paling tinggi ya. Indeksnya tuh 1, sekian persen pengalinya. Jadi Jakarta jadikan standarnya tuh 1. Nah yang di bawahnya kayak misalkan Cianjur ya, Bandung, Bogor itu 0,9 sekian gitu. Jadi ada indeksnya. Jadi ada harga konsultan yang didapatkan di Perwa itu dari mana gitu. Itu yang dikeluarkan dari Asosiasi Konsultan Indonesia ya.
Itu salah satu referensi saja menurut saya. Kalau kita punya referensi yang banyak, kita akan lebih bagus dalam menyusun fair price ya untuk misalkan di HPS. Iya Ibu ya, keren Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak, pada saat kita lakukan poin berikutnya adalah misalkan penilaian kualifikasi ya. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ini nanti saya akan bahas terpisah ya selain. Jadi ini tugas pemenang dan tanggung jawab panitia. Salah satunya menilai kualifikasi baik di pasca kualifikasi atau di prakualifikasi. Kemudian evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Ya, dan 7 mengusulkan calon pemenang ya. Jadi calon pemenangnya berasal dari aspek yang tadi disampaikan, ada 2 kan, proforma itu ya, proforma lah gitu ya, saya sebutkan proformanya itu adalah dari sisi aspek teknis, aspek teknis lah, dan yang kedua adalah aspek finansialnya kan, aspek keuangan yang mereka tawarkan berapa gitu. Kemudian membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang atau jasa. Jadi kita berikan laporan juga kepada pengguna kita ya, user kita. Inilah proses dan hasil pengadaannya. Ya, kemudian yang ke-9 akan menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimulai. Nah, menandatangani fakta integritas itu biasanya sekarang sudah lazim dilakukan untuk komitmen terhadap kinerja biasanya. Jadi kadang-kala ya ada jasa konsultansi yang kita juga harus melihat performa kinerja. Kalau misalkan pengadaan barang fisik atau pembuatan konstruksi ya, kita bisa menilai, bisa melihat dari hasil dilakukan secara fisik ya, physically gitu. Itu bisa kita lihat kualitasnya, kinerjanya, waktu yang dilakukan. Tapi kalau misalnya jasa konsultansi, biasanya kita lihat dari misalnya output pekerjaan ya, dari kepakaran yang dia peroleh sebagai konsultan. Dia tentu saja harus punya kecakapan, keterampilan sesuai dengan itu. Nah, itu adalah harus punya kinerja yang bisa kita ukur gitu, sesuai harapan atau tidak dan seterusnya. Jadi itu adalah fakta integritas yang ditandatangani sebelum pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimulai, atau istilah kita apa ya, kontrak manajemen kali ya. Jadi Bapak atau Ibu punya ini adalah harus disepakati bahwa ini sekian, ada sekian, ini nanti hasilnya begini, kemudian kualitas pekerjaan si hasilnya harus seperti ini, harus memenuhi ini. Itu harus tertuang gitu. Itu namanya fakta integritas. Kalau dia nggak sanggup, yang jangan dilakukan dulu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Karena khawatir begitu dia sudah menandatangani dan fakta integritasnya ada beberapa hal yang tidak dipenuhi dalam kontraknya, misalkan nanti, maka kita yang repot gitu. Jadi sebagai panitia atau sebagai perusahaan atau user nanti akan menjadi permasalahan lah ya, karena misalkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian apa isi pengumuman? Biasanya isi pengumuman rencana pengadaan itu pada saat katakan memulaikan sebelum tender ya, maka pengguna barang dan jasa ini wajib mengumumkan, ya kita sebagai user atau sebagai buyer setelah gitu ya, atau sebagai penggunanya wajib mengumumkan secara luas nih rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang jasa dimulai. Biasanya yang disampaikan apa? Ini saya rasa sih hampir seluruh perusahaan pasti sudah melakukan lah ya. Satu, pasti masa sih jenis pekerjaan yang diadakannya nggak disampaikan, ya pasti ada nih ya. Tapi apakah jelas atau tidak? Nah, itu yang harus diperlihatkan juga. Jadi harus memenuhi kriteria jelas, ya, jelas, tegas, konsisten. Jadi jenis pekerjaannya itu adalah ini, gitu ya. Jadi nggak pada klausul atau pada isi pengumuman yang lain, misalkan kok jadi membingungkan gitu ya, atau malah kok jadi berbeda. Nah, harus jenis pekerjaannya adalah harus jelas, terang benderang gitu istilahnya ya, tegas gitu, dan konsisten. Itu jenis pekerjaan yang akan diadakan. Kemudian perkiraan nilai pekerjaan yang tadi saya sampaikan dalam penyusunan HPS itu juga saya sampaikan juga. Berapa perkiraan nilai pekerjaan? Nah, ini saya berikan contoh saja. Kalau di salah satu trik ya yang dilakukan biasanya di level tingkat di kementerian ya, yang saya tahu waktu itu di kementerian atau di pemerintahan, di lembaga ya, lembaga katakanlah di badan ya, badan penelitian level negara ya, atau balai-balai penelitian ataupun badan ya, selevel badan atau lembaga pemerintah, itu biasanya terkait dengan anggaran, pagu atau anggaran yang ditetapkan. Jadi anggaran diputuskan dari rencana pengembangan anggaran, ya, dan panitianya menetapkan bahwa untuk pengadaan ini, apa itu jasa konsultan ataupun barang atau investasi ya, itu sekian gitu.
Nah, artinya yang bekerja untuk menyusun perkiraan nilai pekerjaan adalah dia akan mengacu kepada anggaran tadi. Jadi sudah ada batasan lah ya, kuotanya berapa. Kemudian sumber dananya dari mana? Pasti sudah ada ya. Di hampir seluruh perusahaan menyampaikan juga bahwa sumber dana dari pengeluaran pengadaan ini berasal dari mana. Misalnya kalau pemerintah kan dari rencana anggaran pembelajaran negara, RAPBN, RAPBD misalnya begitu ya, atau APBN dan segala macam. Kemudian metode pemilihan penyedia barang dan jasa menggunakan apa? Ya, cara metodenya seperti apa. Nah, ada beberapa alokasi waktu. Nanti setelah ini saya akan berikan timeline-nya. Ya. Jadi ada untuk alokasi waktu, misalkan pengumuman minimal 7 hari kerja, misalkan. Kemudian pengambilan dokumen minimal 1 hari sebelum akhir pemasukan dokumen. Nah, ini sebetulnya fleksibel ya. Tapi minimal alokasi waktu, Ibu dan Bapak pasti kan sudah punya alokasi waktu untuk setiap kegiatan aktivitas untuk melakukan proses penawaran ya, dari memasukkan penawaran dari peserta lelang kalau begitu. Jadi pemasukan dokumen kualifikasi minimal 3 hari setelah akhir pengumuman, ini contoh ya. Penjelasan minimal 7 hari sejak tanggal pengumuman. Unwising gitu apa dan segala macam namanya ya. Kemudian pengambilan dokumen penawaran 1 hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan 1 hari misalkan sebelum pemasukan. Dan pemasukan penawaran dimulai 1 hari setelah penjelasan dan minimal 7 hari setelah pengumuman. Jadi ini alokasi waktu, saya hanya berikan contoh ya. Ya pada umumnya lah ya, ini waktu yang diberikan. Nah, kalau kita lihat di proses pelelangan umum dengan yang prakualifikasi, maka di sini ya contohnya itu ada antara 63 hari kerja ya, atau maksimal itu sampai dengan 72 hari kerja. Ya, antara 63 sampai 72 hari kerja. Jadi kurang lebih 2 bulan lebih lah ya, atau hampir 3 bulan begitu, 2 bulan setengah gitu ya. Nah, biasanya di awal ini adalah ada beberapa catatan yang saya sampaikan bahwa perlu tambahan waktu misalkan untuk masa pendaftaran kalau dirasakan perlu ada waktu atau tenggang waktu untuk menambah waktu pendaftaran ya. Kemudian ada masa sanggah juga sama, masa sanggah prakualifikasi dan penyusunan berita acara ya, ataupun adendum perubahan itu kita berikan juga mungkin perlu tambahan waktu kalau diperlukan ya. Kemudian catatan lain, waktu juga bisa dikurangi misalkan untuk evaluasi penawaran yang tadinya misalnya dievaluasi penawaran itu berapa lama gitu ya, sampai dengan penandatanganan kontrak misalnya di sini, ini bisa kita kurangi misalkan. Yang tadinya misalnya 14 hari kerja, misalkan cukup aja 7 hari kerja. Jadi ini bisa 63 hari kerja atau 70 hari kerja, atau mungkin malah bisa 50 hari kerja ya. Nah, Ibu dan Bapak bisa melakukan timeline lah minimal seperti yang dibuat ini ya, untuk melihat berapa lama dan tahapan ini untuk setiap tahapan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalkan untuk pengumuman prakualifikasi ya, dari dokumen yang sudah masuk ya, itu dari mulai pendaftaran minimal misalkan 7 hari kerja untuk penayangannya ya. Boleh ditambahkan misalnya di sini sampai dengan pengambilan dokumen untuk prakontrak ya, maksimal sampai 9 hari kerja. Ini dan akhir penayangan pengumuman, kemudian batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi dan penetapan hasil dari prakualifikasi misal 5 hari kerja. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi dokumen prakualifikasi ya. Dan 3 hari bisa digunakan untuk tadi penetapan hasil prakualifikasi, kemudian berikutnya adalah pengumuman hasil prakualifikasinya sampai dengan undangan lelang, ada penjelasan ya, penjelasan di 1 hari saja ya. Dan 3 hari itu penyusunan berita acara dan adendum kalau misalnya ada perubahan-perubahan tadi. Nah, di bawahnya ini adalah saya sampaikan tadi ya, apakah pengambilan dokumen lelang itu minimal misalkan 7 hari kerja kah, atau bisa lebih cepat ya. Kemudian biasanya ada sebelum pemasukan pembukaan penawaran ada dibuat 1 hari kerja ini untuk pengambilan dokumen lelang biasanya. Jadi ini sebetulnya jadwal proses pelelangan yang Ibu dan Bapak bisa secara fleksibel lakukan sesuai dengan kondisinya ya. Pemasukan pembukaan penawaran, penetapan calon pemenang ya, sampai dengan penetapan pemenang lelang ya di 42 hari kerja atau sampai 51 hari kerja di sini. Maksimal ditambah lagi dari 2 hari kerja ya. Kemudian pengumuman pemenang lelangnya sampai penunjukan pemenang dan penandatanganan kontrak. Jadi dari mulai penunjukan pemenang sampai dengan penandatanganan kontrak biasanya ada jeda waktu antara 7 hari kerja ya,
sampai dengan maksimal itu 14 hari kerja ya. Tapi bisa saja ada 3 hari kerja udah dikeluarkan untuk penandatangan kontraknya kapan. Ya. Ini proses pelayanan umum ya, umum. Tapi ibu dan bapak nanti bisa adjust lah ya dari contoh yang saya sampaikan proses pelayanan umum dengan prakualifikasi. Ini kalau contoh dan prakualifikasi ya. Nah, bagaimana dengan yang pasca kualifikasi? Nah, pelayanan umum dan pasca kualifikasi ini sama seperti yang sampaikan tadi bahwa memang ada beberapa tambahan waktu katakanlah ya untuk pendaftaran dan penyusunan BAP atau adendum ya. Kemudian juga waktu itu bisa dikurangi ya untuk evaluasi penawaran dan kualifikasinya ya. Dan penetapan pemenang lelang dan penandatangan kontrak tadi. Jadi dalam hasil pengumuman lelang tadi adalah minimal 7 hari kerja ya, kemudian masuk pendaftaran, masuk ke penjelasan sekitar 3 hari kerja dan kalau ada pun ada adendum ya. Kemudian memasukkan pembukaan penawaran sampai dengan nanti penunjukan pemenang ya. Ini kalau nggak ada prakualifikasi ya, langsung pasca kualifikasi. Kemudian penunjukan pemenangnya. Itu juga sama maksimal 14 hari kerja. Jadi ini proses yang mungkin Bu dan Bapak bisa melakukan adjustment ya atau penyesuaian saja dari yang sudah dibuatkan ya di sini. Oke. Ini tadi saya sudah sampaikan juga isi pengumuman ya, tapi mungkin ini agak sedikit lebih ada tambahan sedikit ya. Jadi selain isi pengumuman menyangkut nama dalam pengguna barang atau jasa kita, kemudian uraian singkat perkiraan nilai pekerjaannya ya tadi ya, kemudian perkiraan nilai pekerjaan, syarat pelelangan. Nah, syarat peserta lelangnya apa saja? Kemudian ada penggolongan dan segmen pasar, katakanlah kalau ada ya, kualifikasi dan klasifikasi bisnis unit, kemudian surat izin usaha, tempat tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan dan yang lain. Ya, ini contoh saja. Mungkin Ibu dan Bapak sudah punya standar untuk mengumumkan itu. Nah, berikut terkait dengan term of reference ya atau kerangka acuan kerja lah. Sebetulnya saya ada satu, kalau dibutuhkan ya, saya ada satu suplemen temuan waktu saya tahun 2007-an ya. 2016 mungkin ya, saya lupa 2016 di Kementerian Keuangan pada saat diminta untuk mengevaluasi TOR ya KAK di beberapa lembaga ya dan di kementerian gitu ya. Itu evaluasi saat itu di Kementerian Keuangan ya. Jadi melakukan evaluasi itu seluruh adalah di Kementerian Keuangan. Saya terlibat dalam satu kepanitiaan di sana. Jadi satu tim di sana untuk mengevaluasi dan hasilnya mengejutkan ya. Dan akhirnya kita merumuskan KAK atau TOR yang bagusnya kayak gimana gitu. Nah itu saya punya dokumen. Nanti kalau dibutuhkan ya Bu Eki, Bu Siva, Pak Mario, mungkin nanti saya akan tambahkan suplemen lagi ya. Jangan apa ya? Jangan jangan menjadi bingung kalau saya banyak memberikan suplemen ya. Tapi karena memang ini saya rasa itu dibutuhkan ya. Jadi begitu saya bicara ini ada nggak di situ ya? Jangan belum ya. Jadi saya ada materi, ada dokumen terkait dengan term of references. Saya nggak tahu kalau di MDI Ventures ya sudah punya acuan KAK yang bagus gitu. Tapi 2016 waktu kebetulan saya juga ada dilibatkan di evaluasi di Kementerian Keuangan untuk membahas KAK di level kementerian dan lembaga dan badan. Ternyata mengejutkan hasilnya ya. Itu yang saya akan share dalam bentuk ini loh kerangka yang kita rumuskan. Ya harusnya begini adanya. Ada ini ya Pak bahwa KAK itu standarnya ada gini-gini. Yang pertama objective scope of work itu harus membahas apa, isinya harus apa aja gitu. Nah itu kalau dibutuhkan saya akan share ya. Kemudian spesifikasi dan bill of quantity. Kalau ini terkait dengan beberapa pekerjaan, apapun namanya, tapi kita ingin mengetahui volume pekerjaan yang dibuatkan tuh seperti apa dan spesifik seperti apa ya. Udah spesifik apa durasi dan ada term of kondisinya. Misalnya eligible bidder, bond, procurement system ya, term of payment-nya, term of contract itu harus ada kondisi-kondisi yang kita buatkan dalam bentuk terminologinya ya, harus jelas. Kemudian eligible bidder termasuk tadi adalah yang kita sebut aspek legal ya harus ada dan tipenya apakah itu lokal, nasional atau internasional gitu. Dan bond sendiri juga ada, bid bondnya harus ada, performance bond yang dilakukan yang ada seperti apa, prepayment bond dan warranty bond ya. Jadi ini biasa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan proyek konstruksi ya ataupun pekerjaan membutuhkan nilai jaminan ya. Itu memang agak sedikit
harus ada teman-teman di bagian keuangan harus masuk di dalam tim ini gitu ya. Kemudian evaluasi kriteria yang biasa dilakukan dalam evaluasi sebagai tim panitia untuk lelang itu ya, atau bidding atau tender adalah itu tadi aspek administratif dan legal aspek dari si calon ya yang ikut dalam proses lelang kita. Secara administratif persyaratannya dipenuhi atau tidak, kemudian aspek hukumnya ya dipenuhi atau tidak, kemudian technical aspeknya dia memungkinkan atau tidak ya, secara credibility-nya ya, metodologi yang dia sampaikan, kemudian expertise-nya seperti apa ya, itu semuanya tercantum dalam technical aspeknya. Karena biasanya yang mereka jual itu kalau di jasa konsultan adalah metodologi dan expertise-nya gitu ya, dan itu menyangkut credibility-nya ya, dan financial aspek. Nah, di dalam proposal dokumen juga sama ya. Mereka biasa dalam dokumen proposal diajukan adalah kita lihat ada administratifnya, ada secara teknikal, dan ada finansial. 3 bagian besar inilah biasanya yang kita evaluasi untuk proposal dokumen ya. Nah, ini bagaimana penyampaian dalam dokumen penawaran memang seringkali ini pun sama dibahas di Perpres 54 tahun 2010 ya. Peraturan Presiden 54 tahun 2010 terkait dengan metode penyampaian untuk pengadaan atau penawaran. Ada 1 sampul, 2 sampul, metode 2 tahap ya. Jadi ini penjelasan lebih banyaknya itu tahapannya itu ada di lembaran negara itu di Peraturan Presiden 54 tahun 2010 ya. Nanti saya akan berikan lah. Saya ada yang lupa tuh tiga Perpres tadi ya, ditambah dengan janji saya nih ya. Satu lagi yang KAK ya, acuan standar KAK. Nanti saya akan berikan pada saat rehat mungkin ya, atau pada saat Ibu dan Bapak nanti hari kedua ya, di hari Jumat sudah ada lah, sudah diberikan. Tapi diberikannya hari ini ya, supaya ada baca dulu gitu. Oke, kemudian untuk submission proposal untuk one envelope system atau sistem satu amplop ya disatukan dalam satu, misalnya A, B dan C ya. Itu masuk dalam proposal submission. Kalau 2 amplop kita buat jadi 2 gitu. Misalnya ada B di 1 amplop ya, yang C-nya kita pisahkan di amplop yang lain ya. Nah, kalau yang tahapan lain ya, misalkan one state system plus one envelope, itu misalkan menyatakan kalau A-nya oke, ya maka dilanjutkan ke apakah B dan C-nya juga oke atau tidak gitu. Maka kalau misalkan sudah oke di antara A oke dan dibandingkan dengan B dan C oke, keputusannya maka winner nominasinya keluar. Kemudian kalau one state system dan 2 envelope ya, 2 amplop, nah ini biasanya dibagi jadi 3 kalau sudah ada 3 nih ya. Jadi A-nya oke, B-nya oke, maka kita masuk ke yang C-nya oke, nanti akan masuk ke dalam winner nomination. Nah, sebenarnya cara ini kan cara tradisional ya, atau cara yang umumnya secara dulu seringkali pakai ya. Tapi sebetulnya ada juga penggunaan aplikasi lain yang bisa mempercepat proses evaluasi dari winner nomination gitu ya. Kan intinya kita memilih dari sekian banyak kriteria ya, sehingga nanti muncul prioritas. Jadi prioritas 1 katakanlah vendor, supply, kontraktor mana ya, yang prioritas 2, yang mana prioritas 3, 4 dan seterusnya gitu. Baru kita pilih salah satu yang mempunyai kriteria yang dekat dengan kriteria yang diinginkan oleh kita. Nah, ini adalah cara tradisional saya sampaikan. Nah, cara yang sekarang ini ya udah cara modern ya. Artinya orang sudah menggunakan pendekatan subjektivitas plus dengan perhitungan yang lebih canggih gitu ya. Jadi nilai subjektivitas itu dibuatkan jadi suatu pembobotan gitu ya. Maka dipilihlah menjadi prioritisasi dari alternatif yang akan muncul berdasarkan kriteria pemilihan yang pemenang ya. Sampai nanti dihasilkan ada urutan pemenang. Saya nggak nyebut urutan pemenang urutan lah ya, urutan berdasarkan scoring gitu ya, skor 1, kedua, ketiga, keempat, baru kita pilih. Nah, apakah dipilih adalah yang pemenang dengan mempunyai skor terbesar di nomor 1 ya? Biasanya belum tentu, karena keputusannya ada di panitia atau di pimpinan atau di kita gitu ya. Nah, kadang-kala ada alasan-alasan lain yang mengatakan kita nggak menggunakan prioritas 1, tapi kita gunakan prioritas 2. Ada juga tuh keputusan seperti itu. Nah, alasannya mungkin pada saat pengumuman pemenang harus disampaikan juga ya. Ini yang 2 stage system tadi, dia ada 2 tahapan ya.
Jadi ada 2 tahapan, dia masukkan juga di tahap yang di kedua, setelah A-nya oke, B-nya oke, masuk ke sebelum kita memutuskan C-nya oke, kita tambahkan selipkan di sini. Jadi tahapannya adalah kita masukkan calon-calon lain di sebelum tahapan kepada yang berikutnya, begitu ya. Sebetulnya sistemnya simpel aja ya. Nah, untuk nominasi pemenang ya, itu memang ada beberapa yang kita buat, ada yang sistem gugur ya, ada juga basic prinsip dasarnya adalah pertama legal dan lowest ya, price atau finansial, dan bagaimana mereka bertanggung jawab atau mempunyai bertanggung jawab atau komitmen terhadap pekerjaannya, itu teknikal biasanya. Jadi prinsip untuk memenangkan tender itu biasanya kan ada prinsip dasar ya. Yang pertama adalah secara legal atau secara administratif mereka lolos ya, masuk tuh dasar hukumnya, badan hukumnya, semualah syarat-syarat administrasinya lolos. Kedua baru dilihat dari finansial ya. Biasanya kita itu melihat dari lowest financial ya. Jadi yang paling rendah mereka memberikan penawaran gitu. Dan sebetulnya adalah terkait juga dengan technical aspects ya, atau responsible mereka di dalam melakukan proses pekerjaannya nanti. Ya. Nah, sementara metodenya itu kita bisa gunakan pure fail system atau weighted fail system. Jadi ada yang gugur murni, memenuhi tidak salah satu syarat, itu langsung gugur. Yang kedua bisa juga gugurnya tertimbang atau berdasarkan pada pembobotan. Jadi ada kita gunakan sistem pembobotan berdasarkan kepada kelengkapan ya yang diperoleh dari para calon atau para yang mengikuti peserta tender gitu ya. Nah, kalau tipe ini hanya menyangkut masalah kontrak ya, sebetulnya kalau kontrak ini memang tidak kita bahas banyak ya di kesempatan kali ini, tapi karena ada kaitannya, maka kalau tipe kontrak itu kan ada yang lump sum ya, dari nilai total gitu, ada unit price, ada at cost ya, ada cost and fee. Nah, ini biasanya bisa jadi pilihan kita dalam nanti menentukan setelah pemenangan atau nominasinya ya, dan kita dapatkan nanti kontraktornya ataupun vendor atau supplier atau apapun nanti pemenang tendernya, maka kontrak yang akan kita buat dari sisi finance seperti apa gitu. Ini barangkali di MDI Ventures sudah digunakan lah begitu ya. Ini contoh saja kalau menggunakan harga satuan, ada kuantiti sekian ya, totalnya berapa sampai sekian ya. Ini contoh-contoh saja. Kemudian untuk konten dari kontrak secara umum saja saya sampaikan, biasanya ini hampir sama ya, bahwa objektif dan scope dari pekerjaan harus disampaikan dengan jelas. Kemudian spesifiknya bill of quantity harus jelas ya. Kemudian durasi dari pekerjaannya harus jelas. Kemudian katakanlah kaitannya dengan obligasi dan juga aturan yang berlaku juga harus jelas ya, antara owner dan kontraktornya. Kemudian term of payment atau tahapan pembayaran, change and reportingnya kapan, kalau terjadi force majeure, dan kalau terjadi misalkan arbitrase ataupun perselisihan ya. Itu biasanya di dalam kontrak sudah ada ya, sudah dibuatkan lah. Saya akan masuk ke skema pembentukan harga sebetulnya. Ini sedikit saja saya sampaikan, karena dalam tender yang kita lakukan kan sebetulnya adalah lowest price atau lowest secara finansial ya, atau harga yang memberikan penawaran paling rendah. Nah, ada skema pembentukan harga sebetulnya. Saya buat secara umum saja. Biasanya pada saat mereka menawarkan dalam bentuk penawaran harga atau finansial, ada ongkos produksi lah, tanda petik ya. Artinya ongkos produksi itu adalah bagaimana mereka menghasilkan suatu produk jasa mereka, makanya mereka butuh biaya-biayanya. Itu disebut sebagai ongkos produksi. Ya, karena kalau lebih ke jasa konsultan misalkan. Kemudian harga beli material, kalau ada sesuatu yang mereka beli secara material. Ketiga adalah marginnya. Ya, berapa margin yang mereka ingin peroleh dan seterusnya. Kemudian harga jual yang mereka tawarkan berapa kan gitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat praktek secara umum ya, biasanya production cost itu sekitar 20%. Kemudian kalau mereka gunakan ada membeli sesuatu, itu purchasing value itu 50%. Tapi artinya 50% ini harus memberikan nilai pada pengadaan. Kalau misalnya ini barang ya. Nah, kalau jasa kan mungkin tidak ada pembelian material tertentu misalkan. Ya, yang kita berikan tentu saja harus memberikan nilai dari pengadaan dari jasa tadi. Nah, marginnya biasanya adalah kita sebut sebagai profit. Bagaimana meningkatkan, memperbaiki profit margin. Rata-rata
common practice itu maksimumnya 30% ya marginnya. Jadi udah kelihatan tuh. Sehingga totalnya kita 100%. Jadi kalau kita lihat untuk skema pembentukan harga, yang paling tinggi itu adalah ada di kurang lebih di purchasing value ya, atau kalau ini pengadaan barang ya, itu dinilai barangnya. Nah itulah yang harus kita temukan bahwa purchasing value-nya paling tinggi. Kalau ini jasa konsultan, berarti dari hasil output jasanya. Itu paling tingginya berapa? 50% misalnya. Dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih skema pembentukan harga. Nah, hal yang lain, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan kenapa kita memilih yang lowest price ya, ataupun lowest finance ya. Nah, pada kenyataannya sebetulnya kita menggunakan teori ekonomi ya. Suka atau nggak suka gitu. Dalam proses tender itu yang akan kita perhatikan adalah tetap ekonomis atau efisiensi. Jadi secara teori ekonomi adalah yaitu teori purchasing gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan laba sebesar-besarnya itu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya gitu kan. Prinsip ekonomi kan gitu ya. Jadi sama ini berlaku juga misalkan untuk karyawan katanya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan laba keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya, maka lakukanlah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya gitu. Artinya apa? Dengan bisa nggak karyawan itu dibuat seefisien mungkin gitu ya. Nah itu ya. Sementara seluruh staf karyawan itu harus ditonjolkan kinerjanya gitu. Nah ini teori ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat artinya bahwa yang mereka tawarkan pada saat proses tender itu adalah adanya harga pokok produksi mereka atau harga, ya katakanlah mereka melakukan suatu jasa ya, dan mereka mendapatkan HPP-nya lah gitu, harga pokok penjualannya lah gitu ya. Nah itu kan dikurangi dengan harga pembelian dan proses produksi, itu disebut sebagai pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah kalau keuntungan itulah harga jual dikurangi harga pokok produksi kan gitu. Itu menurut saya secara normatif lah ya. Nah margin atau keuntungan itu kadangkala hidden cost disembunyikan ya. Padahal pada konteks di dalam tender, pada saat mereka melakukan dokumen penawaran itu sudah dicantumkan bahwa profit margin mereka berapa gitu ya. Karena kita bisa ngitung sendiri ya, bisa dihitung. Oke, saya akan membahas terkait dengan sedikit saja ya, karena tadi sudah masuk pada dari tendering system, masuk ke dalam sedikit ranah purchasing, sedikit saja ya, dalam pengadaan, pembelian, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan supply role, ya, role-nya. Nah, kalau kita berbasiskan pada local base and before work crisis, ya, ini berlaku pada paradigma lama ya. Saya nggak tahu di MD Ventures harusnya nggak menggunakan konsep ini. Kenapa? Karena local base and before work crisis tahun 1998 ya, dan sebelumnya, sekarang kan sudah era digital ya, sudah industri 4.0, maka sudah berbeda proses yang dilakukan. Oleh karena itu mengapa misalkan Ibu dan Bapak sekalian sekarang pada konteks dalam struktur organisasi di MDI Ventures ya, itu misalkan di level manager procurement, manager purchasing ya, atau apapun lah ya, atau setingkat dengan level mana, itu adalah yang dilakukan dalam proses purchasernya itu sudah berubah gitu. Ya, jadi ini konteks bagaimana kita melakukan proses itu. Jadi Chief Purchasing Officer itu sudah ada di local regional base after world crisis ya, sudah mulai berubah di sini. Jadi sudah mulai ujung tombaknya adalah di kita gitu. Ya, ini. Nah, sehingga dari hal tadi kaitan dengan kenapa tender itu harus dilakukan dengan baik, karena terkait dengan purchasing strategi. Ya, ini backgroundnya. Awalnya kenapa sih tender yang dilakukan tadi dengan prinsip seperti itu, sistem pengadaan seperti itu harus ada standarnya, karena memang strategi pengadaan kita atau strategi pembelian kita ya dalam procurement strategik, ini kaitannya lebih di bawahnya lagi, purchasing strategik adalah harus ada evaluasi, ada eksekusi negosiasi kan. Kemudian dalam strateginya ada PQF biasanya kan, dari sisi price, quality, dan flexibility. Nah inilah yang nanti akan diresumekan, nanti akan masuk ke dalam pre-analyzing, dan lakukanlah nanti analisisnya. Ya. Nah, ada beberapa fase yang dilakukan, biasanya fase pertama itu adalah fase input ya, atau bagaimana kita mengolektikan atau mengumpulkan data.
Karena ada dalam proses pengadaan dalam supply market stability, ya, Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa ada perencanaan komoditi kunci. Nah, kalau ini berkaitan dengan jasa konsultan, ya, bisa saja ada yang terkait dengan critical supply assurance atau jaminan bagaimana secara kritis ada di dalam supply assurance, ya. Di sini ada juga di area safe area, yaitu cost reduction emphasis, dan ada di monitor market. Jadi kita bisa mengeksplor alternatif-alternatif penyedia barang atau jasa yang kira-kira bisa diberikan beberapa alternatif. Kalau misalkan supply market stability-nya adalah unstable, ya, sementara dia bisa melakukan substituable, bisa disubstitusi gitu, bisa dirubah, diganti. Kita bisa pilih selain yang perusahaan konsultan A, saya bisa ganti ada perusahaan konsultan B gitu. Karena kita bisa monitoring market dan bisa mengeksplor alternatif lain, ya. Nah, yang aman itu yang mana? Yang di safe area ini, artinya dia sudah stabil, kemudian juga bisa diganti, substitutable gitu, ya. Jadi dia ada di safe area karena kita bisa melakukan cost reduction. Artinya strategi pengadaan kita adalah efisiensi tadi, terkait dengan misalnya pengadaan jasa konsultan misalkan, ya. Maka kita bisa mampu melakukan pengurangan biaya, cost reduction. Jadi di sini. Sementara yang misalkan kita stabil tapi tidak dapat digantikan, penyedia jasa ini nggak bisa, Pak, harus penyedia jasanya yang ini. Maka negotiate, ya, partnership. Jadi kita melakukan kemitraan dan melakukan negosiasi. Tapi yang berbahaya itu adalah yang tidak dapat disubstitusikan dan juga ternyata dia unstable supply market stability-nya, maka dia ada pada kondisi komoditas atau penyedia jasa yang critical supply assurance, gitu, ya. Jadi dia critical karena dia nggak bisa tergantikan dan supply market stability-nya nggak stabil, gitu. Jadi critical, ya. Untuk ini maksud saya memberikan gambaran diagram ini untuk melihat perencanaan terhadap pengadaan jasa, ya, ataupun barang kunci gitu, yang menjadi kuncinya. Oke. Kaitan lain, ya, Ibu dan Bapak sekalian, adalah terkait dengan pada saat kita melakukan proses tender ataupun untuk pengadaan barang, ya, setelah melalui proses tender tadi, sebenarnya kita mendefinisikan di dalam situasi sekarang posisi perusahaan kita ada di mana gitu. Kenapa kita melakukan proses ini? Karena ada kaitannya dengan pertanyaan, ya, di manakah posisi perusahaan kita gitu. Sehingga pada saat proses tender tadi untuk dilakukan selanjutnya dalam proses pengadaan jasa misalkan, ya, itu menunjukkan posisi perusahaan kita ada di mana, di posisi. Kedua adalah siapa saja yang berada di area itu, ya. Ini yang kaitannya dengan who are the key, ya, atau key players-nya gitu. Siapa? Bisa market leader, bisa biggest competitor, bisa small competitor, dan yang lain. Bisa kita lihat. Ya, jadi misalnya MDI Ventures ini kaitannya dengan yang memberikan misalkan competitors, ya, posisi perusahaan kita dan seterusnya dari posisi mana. Nah, ini yang maksud saya, jadi terkait dengan bagaimana Ibu dan Bapak melakukan proses yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah paling penting adalah mendefinisikan situasi sekarang dari perusahaan kita, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, misalkan kalau internal, ya, simpel saja para top low level management, ya, terkait dengan important decision maker, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang punya personal dalam bidang operasionalnya, dan departemen kunci mana saja yang memang berimplikasi terhadap proses ini, ya. Secara eksternalnya biasanya terkait dengan company's current performances gitu, ya. Jadi seperti market share, potential problem, ya, distribution issue, ya. Jadi permasalahan yang berpotensi muncul itu termasuk kaitan kita definisikan terkait dengan performa perusahaan saat ini. Oke. Jadi pada saat kita akan melakukan proses pengadaan tadi, yaitu tadi memahami market situation, kemudian kita tahu siapa market leader di bagian pengadaan itu, ya, jasa katakanlah begitu. Kemudian siapa yang punya competitors paling kuat, ya, dan yang most potential competitors-nya siapa, dan kita bisa buat ini dirangkumkan ke dalam satu sheet, ya. Kita buat dalam satu rangkuman lah. Ini biasanya kalau di
yang saya tahu ya di teman-teman di saya sebut aja lah di Chevron, karena mereka juga punya key players ya. Jadi mereka membuat mensummarikan understand market situation, with market leader, competitors hours, kemudian most potential tuh mereka buat dalam satu sheet dan mereka buat dalam bentuk diagram. Ya. Cukup bagus ya untuk memetakan nanti pada saat mereka melakukan pemanggilan yang ada dalam list daftar ya siapa saja yang mereka harus undang dengan baik, mereka sudah punya. Ya. Analisisnya tadi saya sampaikan, analisis kebutuhan pasti ya pada saat ibu dan bapak melakukan proses pengadaan jasa konsultan misalkan, atau jasa pengadaan atau pengadaan barang, maka pasti akan ada demand analysis ya, analisis kebutuhan gitu. Analisis kebutuhan ini akan berimpak kepada apa? Pada biaya, cost impact, ada produk, ada specification, ada spesifikasi gitu. Nah sehingga kita perlu melakukan market analysis. Nah biasanya pada saat ibu dapat melakukan analisis market analysis ada 3 who's ya yang dipakai. Ini tips ya. Who sell this item, who is the producer, who has intermediaries. Jadi kita nggak hanya tahu siapa yang menjual item itu yang kita butuhkan ya, katakanlah itu barang ya, kalau jasa ya siapa yang selalu berada di dalam penawaran jasa itu ya, siapa, kedua siapa yang memproduce-nya, kemudian apakah ada nggak yang dijadikan sebagai intermedia dari mereka gitu ya. Jadi jangan-jangan apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan media lain ya, yang memediasi antara kita dengan pihak yang kita inginkan. Jadi ada nggak intermediarisnya? Jadi ada 3 poinnya bisa kita ngecek untuk menganalisis terhadap pada saat kita akan melakukan proses pengadaan ya, procurement begitu. Nah, saya akan jelaskan sedikit saja terkait dengan analisis kebutuhan atau demand analysis. Ya. Tadi saya berikan 2 tahap. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu, Ibu dan Bapak sekalian pasti akan bertanya tentang cost impact. Cost impact itu kaitannya dengan price. Jadi kalau kita buat susun ya dalam mekanisme dalam proses tender nantinya, dan proses tadi kan kita lihat juga dalam tujuannya melakukan pengadaan ya, maka mengetahui seberapa besar kontribusi yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tadi. Misalkan harga barang tersebut atau jasa tersebut dengan tingkat urgensi kita melakukan pengadaan jasa atau barang tadi. Ini namanya cost impact ya. Perlu atau tidak? Maka kita lakukan proses lelang, ya, proses tender. Tendernya mau yang seperti apa, nah itu adalah berkaitan dengan cost impact. Yang kedua adalah product dan specification. Itu kaitannya dengan quality. Jadi kalau ini kan kalau kita singkat PQF ya, price, quality, dan flexibility gitu. Nah tadi price, kayak cost impact. Kalau kita melakukan berapa besar kontribusi biaya tadi pada saat mulai mengadakan pengadaan atau tender dulu ya. Nah ini akan terlihat seperti apa impact-nya. Yang kedua adalah kaitannya dengan kualitas. Jadi dengan kualitas itu adalah kaitannya lagi dengan apa? Mengetahui secara pasti bagaimana pengetahuan dari produk atau jasa tadi. Misalkan product knowledge. Di dalamnya juga ada misalkan kalau kaitan dengan produk ya, materials atau barang ya, bukan jasa misalkan. Di situ ada prosesnya, ada lead time-nya, ada packaging-nya. Berapa lama dideliverykan dan seterusnya. Ini mengetahui secara jelas. Spesifikasi yang produk yang dapat digunakan, itu kaitannya dengan kualitas. Kalau kita di jasa ya, di pengadaan jasa gitu, maka tadi seberapa besar tingkat expertise ataupun kualitas dari hasil pekerjaan. Sehingga apakah mungkin nggak ada substitusi atau tidak bisa. Tapi kalau jasa konsultan biasanya kan lebih khusus kepada, nah gitu ya, lebih khusus kepada pekerjaan tertentu. Konsultan ini mampu mengerjakan apa, expertise-nya di mana gitu. Nah ini apakah bisa disubstitusi atau tidak? Nah itu adalah product specification yang kaitan dengan kualitas. Jadi kalau kita menginginkan kualitas, maka biasanya memilih jasa konsultan yang ini, yang ini, yang ini. Untuk pekerjaan yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Kita pasti sudah punya tuh bahan. Karena kaitannya dengan product and specification tadi. Ya. Kemudian flexibility. Nah ini flexibility itu adalah kita akan mengetahui secara pasti kapan layanannya disampaikan, kapan melakukan jangka waktu pembayaran, termin-terminnya, kemudian bagaimana delivery, ya, service jenis apa yang diperlukan untuk user, waktu pembayaran diinginkan, dan kemudahan untuk memberikan delivery jasanya. Kalau barang ya mendeliverkan barangnya, kalau jasa menyampaikan jasanya begitu. Nah, kemudian terkait dengan analisis pasar sekarang, market analysis ini perlu pada saat kita melakukan proses pengadaan sebelum nanti masuk di tender. Yaitu
Siapa sih yang memiliki, menjual, atau mengadakan jasa konsultan tadi dan mendistribusikan produk itu. Yaitu terkait dengan who sell this item kan. Yang kedua, who is the producer gitu kan. Siapa yang memproduksi, memproses jasa tadi sehingga menjadi jasa yang diberikan pada kita. Ya, jasa konsultansi misalkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini terkadang pertanyaan yang sering kali dimunculkan nih, who is supplier gitu. Ini contoh kalau barang ya. Kalau barang misalkan siapa yang menjadi supplier dari supplier item yang kita beli. Jadi kita beli dari supplier gitu. Jadi makanya kita lihat rantai supply yang terjadi. Tapi kalau ini adalah misalkan terkait dengan jasa konsultansi, maka apakah jasa konsultasi ini merupakan bagian dari konsultan mana begitu ya? Dan kita tidak langsung pada konsultan utamanya gitu. Jadi ini adalah who is suppliers atau who is konsultan gitu ya. Mirip lah, bisa dianalogikan ya oleh Ibu dan Bapak sekalian. Oke. Kemudian oke. 5 menit lagi kita break ya. Terima kasih Bu Lisa. Tapi masih semangat nih kelihatannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jangan-jangan yang semangat saya, tapi nggak. Saya lihat Bu Eki, Pak Mario, Bu Asifa juga semangat ya. Ini biasanya kalau kita duduk terus ya, ini perlu gerak-gerak gitu kan. Makanya ini bagus nih kalau berikan 15 menit biar bisa stretching ya. Minimal ya apa ya, naik turun tangga gitu. Pas saya ada di tower di lantai 30, paling naik lift aja gitu. Oke, kemudian kaitannya lagi dengan saya berikan tadi karena itu kepanjangan ya kalau saya jelasin satu-satu. Nah, saya berikan diagramnya deh summary ya. Jadi pada yang pertama adalah kita melakukan pre-analyzing demand of our company. Jadi intinya adalah pada saat memastikan saja pada saat melakukan tendering, pada saat melakukan proses pengadaan, maka current situation atau dari mulai internal dan eksternal dari perusahaan kita itu harus kita tahu ya. Oh, tahu Pak, posisinya di sebelah sini kita memerlukan yang seperti ini dan seterusnya. Kemudian pre-analyzing who are they. Jadi siapa sajakah yang ada dalam current market situation. Kalau tadi kan current situation in our company ya. Nah, kalau kita berada di market situation, kira-kira di pasar yang kita ini, siapa aja sih yang jadi leader, siapa aja yang strongest competitor, siapa aja yang most competitor. Sehingga kita kalau misalkan nanti melakukan sebuah jasa konsultansi ataupun menerima konsultasi tadi, ini harus supporting kepada yang kita lakukan. Gitu. Ini terkait dengan kualitas ya. Kemudian demand analysis. Nah, ini demand analysis kita kaitkan dengan cost impact tadi. Jadi produk and spesifikasi ya, artinya jasa konsultasi yang diperoleh dari para konsultan yang kita adakan, yang kita berikan satu proses pemilihan, winnernya siapa, maka kita akan mendapatkan biaya untuk mengganti nilai nilai pengadaan mereka gitu ya, untuk kita berikan. Nah, itu harus sesuai dengan product and specification yang mereka sampaikan. Ini kan quality namanya. Nah, kemudian adalah harus flexibility, kaitannya dengan itu. Karena demand analysis adalah juga flexibility. Kemudian market analysis gitu ya. Ini adalah who sell this item. Jadi yang memberikan jasa konsultansi ini siapa aja sih gitu. Ya, kan banyak. Misalkan untuk ke MD Ventures itu banyak menawarkan, oke, kita ada tawaran untuk tentang ini ya dan seterusnya. Oke. Kita tahu tuh siapa aja. Kemudian berikutnya adalah who is the producer. Dari mereka itu siapa yang memang memberikan utamanya adalah prinsipal konsultannya lah gitu ya. Oh, ternyata di sini. Itu terkait dengan who is the consultant atau who is supplier kalau barang gitu ya. Ini Ibu dan Bapak sekalian yang memang menurut saya harus sebelum kita melakukan sesuatu tentunya kita punya planning, perencanaan, termasuk juga menganalisis gitu ya. Analisis ini apakah ada di level kita gitu ya, ataukah di atas lagi. Tapi sebaiknya Ibu dan Bapak sudah mulai memikirkan analyzing demand analysis, market analysis ya, kemudian pre-analyzing ya. Sebelum kita termasuk juga define our company pasti udah ada nih, udah define ya, udah well define lah ya. Tapi internal eksternalnya harus kita lihat pada beberapa situasi kondisi yang sekarang ya. Mungkin ini kita akan lanjutkan setelah kita masuk pada rehat ya, Ibu Bapak sekalian ya, go to next fase, bagaimana kita menggunakan yang fase pertama tadi sudah saya jelaskan, masuk nanti ke fase 2. Kita kembalikan ke studio 1, silakan Mbak Lisa. Baik Pak Yogi, terima kasih. Bapak dan Ibu, waktunya sudah 10.29, sekarang bentar lagi 10.30. Kita break dulu sejenak ya, 15 menit sampai 10.45. Boleh nanti off cam dulu selama 15 menit, nanti 10.45 kita on cam lagi ya. Baik, terima kasih. Kasih. Terima kasih. Baik, selamat rehat dulu ya, 15 minutes ya.